MSOS. Sebelum itu saya akan membacakan CV beliau. Beliau adalah wisuda terbaik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan IPK 3,84, predikat cum laude pada tahun 2005, tesis dan wisuda terbaik jurusan Diplomasi dan Hubungan Internasional Universitas Paramadina 2015. Sejak 2002 hingga saat ini tumbuh berkembang dan beraktivitas pada isu Islam, perempuan, dan HAM. Saat ini Ibu Yulianti menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pengembangan PSIPP, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pernah bergabung sebagai tim staf khusus Presiden RI 2017 hingga 2019 dan pernah di KMMNAS Perempuan 2007 hingga 2014. Baik, kepada Ibu Yulianti, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sehat semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan baik nggak? Atau boncing atau ada suara lain? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Jelas ya? Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Su. Lama nggak ketemu. Selamat malam. Sehat Ibu ya? Iya sehat. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Iya, lama sekali ya nggak ketemu. Ini pandemi lagi. Betul sekali Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa kita bisa ketemu lagi ya Bu ya dalam keadaan yang zoom-zooman kayak gini. Terakhir kita ketemu acaranya Komnas Perempuan waktu saya masih di Komnas Perempuan, lama sekali. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, terima kasih atas undangan yang baik sekali ya. Ini dalam rangka peringatan ulang tahun negara kita yang ke-76. Saya bersepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Su tadi, dan nanti juga ada pembicara ketiga yang akan membahas tentang hukum ya, kalau nggak salah. Nah, teman-teman saya izin share screen ya, supaya memudahkan kita untuk mendiskusikan tentang diskusi kita malam ini. Saya kebagian mendapatkan tema tentang budaya, refleksi dari perspektif budaya. Teman-teman, kalau misalnya kita melihat dari situasi Indonesia saat ini, tentu kalau kita ngomong kemerdekaan, tidak bisa lepas dari isu budaya. Kenapa sih isu budaya itu penting kita bahas? Karena sebenarnya ada banyak kontribusi perempuan dalam budaya, tetapi pada saat yang sama, atas nama budaya, terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap perempuan. Nah, tadi Ibu Su sudah memulai dengan beberapa tokoh penting di Indonesia yang sebenarnya tidak tercatat dalam sejarah, buku sejarah bangsa kita ya. Jadi kalau teman-teman baca di sejarah, itu mungkin nggak ada nama-namanya yang hadir, apa yang disebutkan oleh Bu Su dan apa yang saya tulis di PPT ini gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu kalau misalnya ada Ratu Aisyah, misalnya juga ada Tengku Fakinah, kemudian ada Ratu Zaleha, kemudian juga ada Laksamana Malahayati yang membunuh dan berhasil menumpas Cornelius de Houtman, misalnya begitu. Kemudian juga ada Raja Aisyah binti Raja Sulaiman di Kepulauan Riau, gitu kan. Nah ini sebenarnya semua tidak tercatat dalam catatan budaya kita, dalam catatan sejarah di Indonesia, betapa mereka sebenarnya berkontribusi sejak zaman masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan kemudian pasca kemerdekaan. Itu juga sebenarnya kontribusi yang luar biasa dari mereka. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal budaya ya, sebenarnya ketika masa penjajahan ya, pada masa itu banyak sekali perempuan-perempuan yang berkontribusi, dan pada masa penjajahan juga kontribusi perempuan itu adalah mereka berkelompok kemudian mengorganisir diri. Jadi kalau misalnya pengajian maghribi itu terjadi setelah habis asar kemudian menjelang maghrib, jadi sekitar jam 3 ya, selesai jam 3 jam 4 kemudian sampai jam 6, sehingga disebut sebagai pengajian maghribi. Budaya apa yang dipakai? Yaitu budaya Nanangga. Jadi kalau sering bertetangga, kemudian mereka membangun pengajian yang kemudian itu menjadi cikal bakal lahirnya Sopotresno dan Aisyah, organisasi perempuan Islam pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1917. Jadi itu budaya dari ngobrol, dari tetangga dan lain sebagainya. Lalu kemudian di masa kemerdekaan.
di masa kemerdekaan ini ada budaya yang memakai sanggul, memakai kebaya. Kemudian kalau teman-teman baca di Suara Aisyah, ternyata mereka yang memakai kebaya, memakai sanggul, itu menyeludupkan informasi, menyeludupkan obat-obatan ya, herbal-herbal untuk para pejuang kemerdekaan, itu di dalam sanggul dan di dalam baju-baju kebaya mereka, bahkan di dalam bakul-bakul yang dibawa untuk ke pasar. Nah, itu adalah kontribusi perempuan yang sekali lagi tidak dicatat dalam buku sejarah kita. Seolah-olah kemerdekaan itu adalah punya miliknya Jenderal Sudirman saja, ya. Sejarah juga tidak mencatat ketika Jenderal Sudirman itu melakukan atau berdialog dengan Nyai Siti Walidah, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan berdialog dan kemudian nanya kapan waktu yang terbaik untuk menyerang Belanda. Kira-kira begitu. Karena saya itu sudah capek, saya nggak tahu lagi kapan, lalu Nyai Walidah bilang, serang ketika waktu sebelum fajar. Jadi setelah di atas jam 3, setelah jam 3 malam sebelum masuk waktu subuh, dan itu adalah waktu yang terbaik. Itu sebenarnya kan tercatat ya dalam dialog antara Siti Nyai Walidah dengan Jenderal Sudirman. Tapi lagi-lagi itu nggak tercatat dalam sejarah kontribusi dan usulan Nyai Walidah. Ini adalah ketika masa perjuangan-perjuangan betapa perempuan itu berkontribusi. Nah, teman-teman, budaya itu sebenarnya erat sekali dengan upaya mengontrol tubuh perempuan. Jadi kalau di awal melalui konde, melalui kerudung, melalui kebaya, melalui baju-baju perempuan, melalui bakul-bakul yang dibawa perempuan berkontribusi dalam kemajuan negara, gitu kan, kemerdekaan. Tetapi kemudian ada pergeseran ketika masa setelah kemerdekaan. Apa pergeseran itu? Kita bisa lihat ketika masa Orde Baru ada penyeragaman luar biasa dari segi budaya, yakni melalui pakaian. Kemudian budaya lokal dan budaya tradisi di tingkat lokal itu mulai terkikis. Karena apa? Karena tadi ada penyeragaman budaya, semuanya pakai kebaya. Dan itu dianggap sebagai budaya nasional. Secara tidak langsung mengikis budaya-budaya yang ada di lokal. Nah, pada saat yang sama di zaman Orde Baru itu juga ada larangan menutup kepala. Menutup kepala ini tidak hanya jilbab ya, zaman Orde Baru, karena dalam surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu semua penutup kepala yang menunjukkan identitas tertentu, termasuk agama dan suku bangsa, itu sebenarnya juga dilarang. Dan itu terjadi di zaman Orde Baru. Dan ini sudah mulai penyeragaman budaya atas nama negara. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca bukunya Mbak Julia Surya Kusuma tentang state ibuisme, itu kelihatan sekali bagaimana kontrol negara melalui tubuh perempuan. Jadi kalau dia adalah suaminya polisi, maka dia masuk ke Dharma Pertiwi. Kemudian Dharma wanita kalau suaminya pegawai negeri sipil. Kalau suaminya tidak menjabat apa-apa, maka dia masuk ke dalam PKK. Jadi ini adalah kontrol yang dibentuk oleh negara melalui tubuh perempuan dan masuk kepada keluarga. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dalam sejarah Indonesia, sebenarnya penutup kepala perempuan itu tidak hanya hadir dari agama Islam saja ya. Dan dulu itu penutup kepalanya nggak kayak kita sekarang, gitu kan. Jadi dia diselendangin saja, lehernya misalnya kelihatan, gitu kan. Atau misalnya yang suku Batak juga menutup kepala, yang Minang menutup kepala, ini semua hadir di Indonesia dan sangat beragam. Tapi sekali lagi kemudian hilang sejak zaman Orde Baru, gitu. Jadi mengikis. Jadi semua itu menjadi seragam, semua itu menjadi tunggal. Nah, ini adalah Hajah Maria Ulfa ya. Saya ingin menunjukkan bahwa di zamannya Orde Baru larangan tentang jilbab itu juga ada sampai seorang qoriah bahkan pada saat itu juga tidak memakai jilbab seperti yang saya pakai saat ini misalnya. Jadi hanya ditutup, diselendangin saja. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu memang lagi-lagi soal penutup kepala itu soal budaya perempuan itu kemudian dicoba diatur oleh negara. Jadi menyasar tubuh perempuan itu sangat mudah dilakukan oleh negara. Dan kita lihat ya, tubuh perempuan itu bukan hanya kepala yang diatur dalam adat, tetapi juga tubuh perempuan yang lain. Jadi untuk merefleksikan rasa sakit, rasa sedih, rasa kehilangan, perempuan-perempuan dari suku Dani di Papua itu memotong ruas jarinya. Dan di sana banyak sekali perempuan yang kemudian ruas jarinya tidak sempurna. Artinya
tidak 10 begitu ya, tidak utuh begitu. Dipotong untuk melukiskan rasa kecewa. Ini kemudian menjadi perdebatan, ini juga ditulis oleh Jurnal Perempuan ya, kajian Jurnal Perempuan tahun 97. Perdebatan yang muncul adalah atas nama cinta mereka memotong jari sebagai wujud rasa kehilangan apabila ada saudara laki-laki, suami, kakak laki-laki, kakek, paman yang laki-laki semua meninggal. Misalnya ya, yang laki-laki yang meninggal. Dan itu hanya berlaku untuk perempuan yang dipotong jarinya. Tetapi budaya ini kemudian tidak berlaku bagi yang meninggal perempuan dan jari laki-laki dipotong. Kita menemukan atau mungkin sedikit sekali laki-laki yang memotong jarinya. Jadi lagi-lagi atas nama budaya, tubuh perempuan itu dikorbankan. Ya, dikorbankan. Jadi kita tidak menemukan atau sedikit sekali menemukan laki-laki yang jarinya itu terpotong dan sebaliknya kita sedikit sekali menemukan perempuan yang jarinya utuh. Begitu. Jadi kebayang ya, budaya itu mengontrol tubuh perempuan bukan hanya kepala tetapi juga jarinya. Nanti kita lihat. Ternyata tidak hanya jarinya yang dikontrol oleh negara gitu kan atau oleh suku bangsa. Nanti kita lihat di masa reformasi. Nah, ketika masa reformasi ini lebih menarik lagi teman-teman pertautan ideologinya. Ketika ada peraturan daerah kemudian ada jilbabisasi. Jadi kemudian orang semua dipaksa untuk memakai jilbab. Peraturan daerah itu juga memaksa implementasi agama mayoritas. Jadi kemudian yang minoritas itu menjadi terkikis, menjadi seperti tidak menjadi warga negara di negerinya sendiri. Jadi ada penerapan syariat Islam di beberapa negara, di beberapa provinsi. Pada saat yang sama juga ada kota Injil di di Papua misalnya begitu. Jadi atas nama mayoritas kemudian memaksakan budaya atau identitas tertentu. Nah, pada saat yang sama juga kemudian ada jilbab yang halal, jilbab yang tidak halal, jilbab yang syar'i, dan jilbab yang tidak syar'i. Atas nama agama juga sunat perempuan menjadi meningkat ketika masa setelah reformasi, setelah 98. Atas nama agama juga perkawinan anak menjadi tinggi. Kita pernah dengar kawin muda ya, gerakan kawin muda. Kita juga pernah mendengar Indonesia tanpa pacaran dan lain sebagainya. Jadi kemudian budaya itu melakukan penetrasi besar-besaran terhadap paradigma agama dibungkus dengan politik, dukungan politik, kemudian lagi-lagi yang disasar adalah tubuh perempuan. Ini adalah sunat perempuan, di mana sunat perempuan ini kemudian kalau data Komnas Perempuan yang terbaru tahun 2017 itu sudah menyumbang kematian bayi perempuan di Banten. Kita tahu Banten adalah provinsi dengan angka sunat perempuan yang cukup tinggi seperti juga di Makassar, Jawa Timur, dan di daerah Sulawesi lainnya ya. Jadi sunat perempuan di sana itu dilakukan sejak bayi usia 0 bulan sampai usia 9 tahun. Ya, ini kelihatan banget nih gambarnya terjadi sunat perempuan. Nah, ini atas nama agama. Jadi kebayang ya, kepala perempuan dikontrol, jari perempuan dikontrol, bahkan vagina perempuan dikontrol. Atas nama budaya dibalut dengan agama dan sebagainya. Teman-teman pasti masih ingat ketika ada perdebatan tahun 2005, 2006, kemudian 2007, 2008 dan sebagainya. Ini soal pakaian, ya. Heboh waktu itu tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, ya. Kemudian apa sih orang menggugat itu karena ada dua faktor sebenarnya. Yang pertama soal goyang inul. Ya, kemudian yang kedua lari kemudian digeser, bukan lari. Jadi isunya itu bergeser, bukan hanya goyang inul juga, tetapi kemudian masuk kepada budaya Indonesia yaitu tari jaipong. Dilaranglah 3G ini, goyang, geol, gitek gitu kan. Nah ini juga atas nama politik, pemaksaan identitas tertentu, kemudian budaya atau tari jaipong itu kemudian tercerabut ya. Dan lagi-lagi ketika undang-undang disahkan bukan dengan perspektif perempuan, maka yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap perempuan, kriminalisasi adalah terhadap korban, laki-laki bebas. Bahkan laki-laki yang memproduksi pornografi terhadap tubuh perempuan itu juga bebas. Jadi impunitas terjadi di sini. Teman-teman, ini balik kepada soal jilbabisasi. Kontroversinya kencang banget ya. Ya, iklannya juga begitu, kemudian dikotominya itu menjadi surga dan neraka.
Bahkan kemudian orang menilai jilbab saya tidak syar'i, jilbab Anda yang syar'i, atau sebaliknya jilbab kamu tuh nggak halal, jilbab saya yang halal. Ya, jadi konsentrasinya itu kebayang ya, tubuh, tangan, vagina, baju, semua diatur atas nama budaya. Dan itu semua masuk ke dalam agama apapun. Ini sudah lintas agama, lintas suku, lintas adat. Sampai kemudian ini, jilbab itu kemudian menjadi jilbab syar'i, jilbab yang halal. Jadi kalau yang mereknya nggak Zoya misalnya begitu, kemudian itu nggak dianggap sebagai jilbab yang halal. Kalau jilbabnya nggak sepanjang ini dan harganya tidak selangit seperti yang sebelah kiri ini, maka dia tidak dianggap sebagai jilbab yang syar'i. Jadi kontes di tingkat di publik gitu kan, dikontekskan, dipublikasikan di tingkat publik, itu bukan lagi soal kesederhanaan orang pakai jilbab, tetapi pride, harganya, price-nya berapa, kebanggaannya itu apa ketika dia pakai jilbab. Bahkan ada beberapa jilbab yang mereknya itu di kepala, di dada, bahkan di seluruh pakaian itu ada mereknya. Jadi kemudian itu menjadi harga yang diagung-agungkan. Sudah benar-benar melenceng dari kesejarahan ya, kesejarahan soal kesederhanaan, soal menghapus ria atau kesombongan dari memakai jilbab dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman sebagai awal, sebagai pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas pemaparannya dan pemantiknya yang luar biasa, menarik sekali tentang budaya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu oleh Ibu Hotimun Susanti tentang refleksi hukum Indonesia pasca kemerdekaan memandang peran perempuan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, S1 Ilmu Hukum Universitas Nasional Jakarta, dan S2 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Indonesia. Beliau memiliki beberapa pengalaman organisasi, di antaranya sebagai Ketua Bidang PP Nasyatul Asia 2016 hingga sekarang, MDMC PP Muhammadiyah 2016 hingga sekarang, Sekretaris Jaringan Kerja Poleknas Pro Perempuan 2017 hingga sekarang, Sekretaris Pokja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum 2018 hingga sekarang, dan yang terakhir itu DPP IMM Kabit Mawati 2008 hingga 2010, Kabit Kader 2010 hingga 2012. Baik, kepada Ibu Timun Sutanti, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman Imawati yang saya cintai. Dan juga selamat malam Mbak Su, ya, Mbak Sujen Marsing yang senior kami gitu ya. Jadi sangat beruntung tadi sudah dibuka sama Mbak Sujen Marsing ini. Halo, ya, malam. Kemudian senioran lah sama. Siap Mbak. Kemudian juga ada Mbak Julianti Mutmainah, juga rekan berjuang juga ya Mbak ya di isu kesetaraan gender gitu. Kita juga sedang gerilya sama-sama ini. Ya, pertama RUKS ya Mbak ya. Nah, teman-teman semua tadi sudah dibuka banyak sekali oleh Mbak Surjen Marsing dan juga Mbak Yuli ya, dan saya hanya akan banyak berfokus pada isu hukumnya saja, meskipun saya sempat minta maaf ke teman-teman semua karena saya lagi kurang sehat sebetulnya dan lagi overload. Ini sebenarnya udah kangen banget sama kasur. Tapi saya mencoba membuat slide tadi, semoga saja ini bisa menjadi pemantik diskusi kita ya. Oke, sudah kelihatan belum? Belum Ibu, sedang proses. Sudah kelihatan? Ya. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah. Saya izin matiin video ya, karena seringkali sinyalnya jelek kalau sambil ini pakai slide. Oke, teman-teman semua, jadi di sini saya akan membicarakan tentang perkembangan hukum ya, terkait perempuan, sebenarnya terkait hak asasi manusia, yang itu juga nggak lepas juga dengan hak asasi perempuan juga.
sejak pasca kemerdekaan hingga hari ini gitu, dan mungkin nanti bisa ditambahkan juga ya nanti dalam diskusi, karena di sini juga saya yakin Mbak Sujen Marching juga pelaku sejarah waktu itu, jadi saya malah takut salah nanti ya karena ada yang tidak ada di buku gitu ya. Oke, jadi saya mau kenalan dulu nih, saya kerja di Asosiasi LBH Apik, itu adalah koordinator dari 16 kantor LBH Apik ya. Kebetulan kita ada 16 kantor nih, tapi mau nambah 2 nih. Jadi Jawa Barat itu sudah ada legalitasnya dan sebentar lagi akan di-launching, dan Jawa Timur itu sedang memproses legalitasnya. Jadi nanti insya Allah jadi 18. Nah, fokus dari LBH Apik adalah kasus-kasus kekerasan berbasis gender ya, teman-teman. Nah, ini adalah konsep kerjanya LBH Apik, namanya Bantuan Hukum Gender Struktural. Nah, ini sebetulnya akan sangat berkaitan nanti dengan pentingnya kita menggunakan perspektif feminist legal theory gitu ya untuk melihat perkembangan hukum gitu. Jadi ini menjadi konsep kerja LBH Apik ya. Jadi melihat dari pengalaman dari penanganan kasus, kemudian melihatnya bagaimana kaitannya dengan kelemahan di substansi hukum, misalnya di peraturan perundang-undangan, kemudian perspektif aparat penegak hukum, dan strukturnya, dan juga budaya hukum. Nah, sebelumnya gini, sebelum saya berbicara sejarah, saya ingin saya ingin membicarakan dulu tentang ini dulu, tools-nya dulu yang sangat penting, karena ini nanti harus bisa digunakan oleh kita ketika kita melihat hukum gitu ya ke depan ya. Jadi teman-teman semua juga dapat menggunakan ini untuk melihat berbagai produk hukum baik yang sudah ada dalam sejarah maupun di masa depan gitu. Nah, kalau kita pinjam Lawrence Friedman itu kan substansi sistem hukum kan ada 3 ya. Ada namanya substansi hukum, itu peraturan atau kebijakan tertulis dan tidak tertulis. Ini katanya ciri-ciri kalau pernah sekolah di UI itu pasti muncul ini. Kemudian struktur hukum itu perspektif aparat penegak hukumnya ya, dan juga bagaimana institusinya gitu. Kemudian kultur hukum itu bagaimana masyarakat itu memandang hukum, nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu bagaimana. Nah, ketiga ini akan sangat berkaitan nanti dengan hukum. Ini nggak bisa hanya substansi hukumnya saja selesai, tapi struktur hukumnya masih misalnya bias gender, itu nanti penegakannya juga tidak akan adil bagi perempuan, tidak akan melindungi perempuan. Kemudian misalnya penegak hukumnya sudah baik, tapi budaya hukumnya tidak mendukung dan masih diskriminatif, itu juga akan menjadikan perempuan menjadi korban lagi gitu ya. Jadi tidak adil lagi bagi perempuan. Jadi ketiganya ini harus saling melengkapi gitu ya. Nah, ini saya mau cerita dulu nih bahwa hukum itu ini sangat sangat hal yang sangat mendasar ya. Nanti untuk melihat semua rumusan hukum ya, bahwa hukum itu tidak netral nilai. Jadi kalau kita melihat hukum itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang produk yang sakral gitu ya. Karena hukum itu sebenarnya adalah produk politik gitu. Dia itu siapa sih yang bikin gitu? Yang bikin itu adalah orang yang memiliki posisi posisi di dalam kekuasaan gitu ya. Baik dia sebagai pemerintah maupun sebagai perwakilan rakyat di DPR. Jadi hukum ini diciptakan oleh orang-orang yang dia memiliki ideologi, memiliki interpretasi terhadap agama, termasuk agama, budaya yang ada dalam kepalanya masing-masing. Dan itu dibawa ke dalam ketika dia membahas produk hukum. Maka dari itu, kalau kita melihat hukum itu bahwa dia itu tidak netral. Ini adalah prinsip dasar ya dari feminist legal theory yang sering dipertanyakan oleh kelompok yang akhir-akhir ini menolak RUU KS ya, menganggap bahwa feminist legal theory itu sesat gitu, atau barat, atau tidak sesuai agama. Padahal sebetulnya feminist legal theory itu adalah tools, cara untuk melihat bagaimana hukum itu bekerja, bagaimana hukum itu dirumuskan gitu ya, apakah dia berpihak pada perempuan dan kelompok rentan atau tidak gitu. Jadi itu yang penting ya, pertama harus dilihat ya, bahwa hukum itu terpengaruh oleh nilai-nilai budaya dan bahkan kepentingan politik, termasuk hukum-hukum yang terkait nantinya dengan perempuan dan kelompok rentan. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat di alur ini ya, ini ada ideologi, nilai-nilai budaya, kemudian kelompok kepentingan, kemudian itulah jadi produk hukum. Kemudian bagaimana itu dilaksanakan, misalnya di dalam yang perumusnya misalnya sudah cukup baik, ternyata di lapangannya diinterpretasikannya nggak baik juga gitu ya. Nah itulah yang kemudian masyarakatnya juga tidak, misalnya
undang-undang PKDRT gitu ya, sudah ada hukumnya gitu ya, tapi dalam pelaksanaannya belum tentu aparat penegak hukum akan menggunakan atau punya perspektif yang baik. Kemudian masyarakat belum tentu juga mendukung, kadang-kadang malah justru si perempuannya yang dikucilkan gitu ya oleh masyarakat misalnya, atau korban perkosaan justru ada yang diasingkan, dibuang diusir dari kampungnya misalnya. Itu adalah budaya hukum. Nah, ini tools yang perlu kita gunakan ya, yang nantinya kita akan melihat produk hukum. Nah, ini beberapa pertanyaan sebetulnya untuk mengukur keberpihakan hukum. Apa hukum itu berpihak apa enggak sih sebetulnya gitu pada perempuan? Apa hukum itu sebetulnya ada gender enggak sih gitu ya? Jadi ini misalnya saya ngambil 4 pertanyaan aja nih dari bukunya siapa itu yang kumpulan tulisan itu ya. Ini ada tulisan salah satunya Heather Twisik ini To Question Everything, The Inquiries of Feminist Jurisprudence ini ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, apakah dalam rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan itu telah menggali pengalaman perempuan dan kelompok rentan? Jadi perspektif perempuan itu ada nggak di dalam undang-undang itu? Perspektif korban ada nggak di dalam undang-undang itu? Atau hanya perspektifnya pembentuk peraturan perundang-undangan yang dia tidak nanya-nanya kepada perspektifnya korban, tapi dari perspektifnya sendiri gitu ya. Misalnya kemarin itu yang mengatakan marital rape itu nggak ada perkosaan dalam perkawinan, itu karena dia menggunakan perspektif dari dirinya sendiri gitu, bukan perspektif korban. Padahal banyak gitu korbannya gitu ya. Nah, dan kemudian banyak yang punya pengalaman yang sangat buruk gitu ya terkait dengan perkawinan misalnya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kemudian seharusnya hukum itu melihat perspektif perempuan gitu ya. Jadi perspektif perempuan harus masuk dalam hukum. Kepada siapa rumusan itu berpihak, menguntungkan perempuan atau kelompok lainnya, atau justru merugikan perempuan? Ataukah justru menguntungkan kelompok kepentingan lain yang dominan, misalnya berpihak pada kepentingan nilai-nilai patriarkis, gitu ya. Nah, kira-kira hukumnya itu berpihak pada siapa? Gitu. Kemudian siapa yang dilindungi dari hukum itu? Misalnya kalau dalam KUHP itu ada bab kesusilaan gitu ya. Padahal sebetulnya yang dilindungi harusnya kalau perkosaan itu ya korban gitu. Tapi mengapa yang dilindungi adalah justru kesusilaan? Nah, itu kan perspektif yang tidak tepat misalnya gitu ya. Atau di sini yang justru dilindungi itu misalnya perspektif kelompok masyarakat tertentu, sehingga misalnya ya dalam perda-perda diskriminatif itu sehingga si perempuannya yang kemudian seolah-olah dilindungi tapi sebetulnya tidak gitu ya. Nah, gitu. Tapi sebetulnya dia justru didiskriminasi. Nah, bagaimana potensi dampaknya pada perempuan dan kelompok rentan ketika nanti ketentuan tersebut diterapkan? Ini misalnya ada peraturan perundang-undangan baru ya. Oke, ini mungkin sebagai pembuka gitu ya. Kita nanti akan menggunakan ini untuk melihat undang-undang yang ada. Oke, nah saya tidak banyak mendapatkan ini ya literatur ya terkait dengan pasca kemerdekaan itu produk hukumnya apa saja, karena juga saya belum sempat menggali begitu banyak kalau untuk pasca kemerdekaan ya. Kalau Orde Baru dan Reformasi itu sangat banyak kajiannya. Kayaknya nih menarik itu melihat lebih dalam lagi ya. Saya belum sempat mengobrak-abrik perpustakaan lagi untuk melihat satu persatu yang pasca kemerdekaan. Jadi kalau pasca kemerdekaan itu kan gerakan perempuan mulai tumbuh. Tadi sudah diceritakan ya, karena sebelumnya itu kan sempat dilemahkan oleh ketika pendudukan Jepang ya. Waktu itu kan hanya boleh satu organisasi perempuan gitu kan, dan itu hanya untuk belajar tentang ini ya buta huruf ya, memberantas buta huruf itu pun untuk kepentingan Jepang gitu. Nah kemudian pasca kemerdekaan itu si gerakan perempuan mendapat banyak ruang untuk tumbuh gitu ya dan menyusun agenda gerakan lagi. Namun memang karena itu masa-masa transisi itu belum banyak produk hukum yang khusus gitu ya yang kemudian bisa dikaitkan dengan perempuan gitu. Walaupun salah satu agenda perempuan itu yang sejak lama itu sebetulnya pengen ada undang-undang perkawinan yang setara, UU kawin yang setara gitu ya. Itu sebetulnya sudah agenda lama. Namun memang belum jadi-jadi gitu, karena perjuangan satu undang-undang itu kan butuh waktu yang sangat panjang, gitu ya sebetulnya. Dan ini kan ada perdebatan juga waktu itu ya tentang poligami juga itu ya, di dalam gerakan perempuan itu sendiri. Kalau gerakan perempuan yang pro kesetaraan gender sudah posisinya
ini ya menolak poligami gitu. Tapi masih ada gerakan-gerakan perempuan lain yang kemudian masih belum setuju dengan pelarangan poligami waktu itu gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat produk hukum, tadi Mbak Sujen Marcing juga sudah menceritakan ya tentang undang-undang tentang tanah ya, Mbak. Nah, ini saya juga melihat bahwa di Undang-Undang Agraria itu sebetulnya ada kemajuan gitu yang melindungi perempuan. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria itu ya, di UU PA itu ayat 2 itu dijelaskan di situ bahwa tiap warga negara itu baik laki-laki maupun wanita, kalimatnya masih wanita waktu itu ya, belum saya ganti perempuan ini tadi lupa, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Namun memang kesulitannya dalam Undang-Undang Agraria ini, perdata itu, hukum perdata itu kan menggunakan itu kan sangat menggunakan pluralisme hukum ya. Jadi kemudian pembagian waris dan seterusnya itu, pemanfaatan tanah itu masih masih kuat pengaruh oleh hukum adat yang belum tentu itu adil untuk perempuan gitu. Ya, dan itu itu pada prakteknya ya kemudian gitu yang menjadi tantangan buat perempuan untuk mengakses hak tanah yang adil gitu. Tapi sebetulnya di Undang-Undang Agraria itu sudah dijamin sebetulnya bahwa laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah itu. Nah, kemudian tadi juga sudah di-mention ya soal Gerwani ya. Saya ini hanya mengambil salah satu contoh organisasi aja waktu itu. Bahwa saat itu sudah ada usulan-usulan gitu ya terkait dengan misalnya tentang gerakan yang anti perkosaan, kemudian untuk berantas huruf, terus kemudian hukuman berat bagi pemerkosa dan penculikan, tapi memang bentuknya itu kan masih belum kelihatan ya, walaupun kemudian kalau kita melihat perkembangan hukum pidana itu kan KUHP Belanda itu kan diakomodasi oleh menjadi KUHP yang masih digunakan oleh Indonesia gitu ya setelah kemerdekaan itu. Dan di sana juga mengatur tentang perkosaan juga di dalamnya, walaupun kata-katanya bukan perkosaan ya, gitu. Dan masih sangat terbatas unsur-unsurnya ya sampai sekarang yang kita juga masih mengkritisi itu. Oke, kita akan lanjut di Orde Baru. Jadi tadi sudah di-mention juga oleh Mbak Yuli ya, juga tentang state ibuism ya. Jadi kita akan melihat bahwa perspektif penguasa itu sangat berpengaruh terhadap produk hukum. Jadi misalnya ini bagaimana politik hukum Orde Baru memposisikan perempuan, itu akan berpengaruh terhadap hukum yang lahir di masa itu juga gitu. Jadi maka dari itu ya tidak netral gitu produk hukum yang lahir saat itu gitu kan. Nah, tergantung waktu di mana produk hukum itu sedang dibuat dinamikanya itu siapa yang bisa kuat gitu ya mendorong hasil dari produk hukum itu gitu. Menjadi seperti apa gitu. Nah, kalau dalam produk hukum hukum era Orde Baru itu cenderung mendomestifikasi perempuan. Jadi cenderung mendorong perempuan itu untuk sebagai penanggung jawab rumah tangga. Dan kita bisa melihat di 10 program pokok PKK ya. Kalau kita lihat yang 10 program pokok PKK itu ada perumahan dan tata laksana rumah tangga misalnya itu menjadi tugasnya perempuan gitu. Dan kalau kita melihat salah satu produk hukumnya, di era Orde Baru ya, maaf tergeser, mana tadi? Nah, kalau kita melihat produk hukumnya di era Orde Baru misalnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya tentang perkawinan. Meskipun itu dianggap sebagai milestone ya, sebagai capaian dari gerakan perempuan yang diperjuangkan gitu ya sudah sejak lama, tapi di sana terdapat pasal yang mendomestifikasi perempuan atau setidaknya dia tidak memaksa perempuan hanya di rumah tapi mewajibkan perempuan tetap dengan urusan rumah tangga. Artinya kalau dia bekerja gimana? Jadinya double burden. Jadinya dia berperan ganda. Jadi misalnya dia bekerja, dia masih dianggap wajib untuk mengurus rumah tangga. Nah ini misalnya di pasal 34 ya, dan ini masih ada sampai sekarang undang-undang ini. Ini pasal ini tuh pasal yang paling sensitif ini, salah satu yang paling sensitif kalau dibicarakan.
sebetulnya kalau di judicial review bisa aja ini ya, ini kan pasalnya nggak adil, ini nggak apa ya, ini kan melanggar konstitusi sebetulnya. Jadi di sini kan disebutkan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, kemudian perempuan wajib bertanggung jawab pada urusan rumah tangga. Jadi kayaknya baru Indonesia ya satu-satunya negara yang mengatur pembagian kerja dalam rumah tangga itu dalam undang-undang gitu. Di negara lain itu nggak sampai ngurus di rumah itu siapa yang ngurus rumah tangga gitu ya. Di Indonesia itu sampai seperti itu, dan itu lahir di era Orde Baru. Nah, walaupun di dalam undang-undang perkawinan itu sebenarnya ada beberapa kemajuan ya, misalnya seperti jaminan atas hak waris misalnya, kemudian hak waris setelah perkawinan itu ya, itu dikuasai oleh pemilik dari waris itu ya, misalnya perempuan dapat hak waris ya, dia yang punya hak warisnya. Kemudian harta gonogini itu juga diatur gitu dalam undang-undang perkawinan yang sebelumnya itu tidak ada jaminan, itu memang sebuah kemajuan. Namun juga masih memperbolehkan poligami dengan syarat itu yang dan syaratnya diskriminatif gitu. Misalnya dia boleh dipoligami kalau misalnya dia tidak bisa memberikan keturunan. Kalau si perempuan ya maksudnya, kalau yang laki-laki tidak bisa memberikan keturunan nggak ada di sini. Ini diperbolehkan punya suami lagi gitu di dalam undang-undang perkawinan. Tapi intinya bukan kemudian punya suami lagi atau punya istri lagi ya, tapi syarat ini memang sangat diskriminatif. Kemudian jika perempuan sakit-sakitan dan kemudian jika dia itu disabilitas seumur hidup. Nah, artinya ada ini ya, diskriminasi gitu loh dalam undang-undang ini. Nah, kemudian kalau kita cermati lagi misalnya ya, kita juga bisa melihat tuh di paradigma di GBHN ya, kan ada garis-garis besar haluan negara gitu. Kalau kita lihat tuh tahun 1978 itu ya, GBHN-nya itu mendefinisikan peran perempuan itu memang sangat domestik gitu. Misalnya ini, peran perempuan itu adalah satu, pendukung setia suaminya, ya iya ya, tapi kan kalau kita dan sebaliknya ya, suami juga pendukung setia istrinya kan mestinya gitu ya. Kemudian yang kedua, penghasil dan pendidik generasi, itu ya dua-duanya mestinya kan. Kemudian penerus keluarga dan bangsa, pengurus rumah tangga. Nah, kemudian pencari nafkah pelengkap untuk keluarga. Nah, itu yang sampai sekarang perspektif pencari nafkah pelengkap itu masih melekat pada perempuan. Makanya kalau perempuan bekerja, meskipun suaminya nggak bekerja, dia punya anak, perempuan itu tidak diberi tunjangan sampai sekarang. Gitu. Posisi jadi melihatnya itu selalu bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan dia yang diberi tunjangan untuk tunjangan keluarga. Tapi kalau misalnya perempuan bekerja meskipun suaminya nggak bekerja, tetap aja dia nggak dapat tunjangan keluarga. Ini misalnya contoh ya. Dan kemudian dia diberikan penghargaan yang lebih rendah gitu karena dia dianggap sebagai pelengkap saja untuk mencari nafkah gitu. Nah, kemudian kalau anggota masyarakat Indonesia sudah pasti gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan perspektif bagaimana ideologi gendernya Orde Baru gitu ya, dan itu masuk ke dalam kebijakan gitu. Kemudian persepsi itu juga ditemukan di masyarakat ya tentunya ya saat itu ya mulai berkembang karena ada banyak pembatasan seperti itu dan gerakan perempuan itu ditekan gitu ya di masa-masa itu dan banyak stigma-stigma kan kalau misalnya dia membawa ide-ide kesetaraan gender nanti disama-samakan dengan gerwani misalnya gitu. Kita juga bisa melihat itu kalau misalnya datang ke Monumen Pancasila itu ya, yang di Lubang Buaya ya, sempat lihat ini enggak? Patung yang ada di itu loh, lukisan lukisan patung itu loh yang besar itu. Kan itu saya enggak sempat tadi nyari gambarnya. Itu kan ada dua sisi itu. Satunya itu perempuan yang gendong bayi itu kemudian duduk dan kelihatan lembut gitu ya, duduk kelihatan lembut, itu dianggap sebagai representasi dari perempuan yang baik gitu menurut Orde Baru. Sedangkan yang sebelahnya, yang separuhnya itu ada perempuan yang berdiri dan dengan wajah yang kelihatan jahat gitu ya. Itu seolah-olah itu representasi dari perempuan yang progresif gitu ya, yang ada di Orde Lama waktu itu dan bahkan dikaitkan dengan gerwani. Nah, itu yang yang seringkali ini ya masih diwarisi gitu loh oleh banyak kelompok masyarakat hingga hari ini untuk memandang bahwa perempuan yang progresif itu dianggap dia misalnya selalu dia ke kiri-kirian atau dia itu pro terhadap komunis gitu ya. Itu di Orde Baru sangat sangat kuat gitu perspektif seperti itu.
dan yang agak melawan pemerintah gitu kan, itu kan tidak mendapatkan tempat gitu ya saat itu. Oke. Jadi memang iklim Orde Baru tidak memberikan ruang yang banyak ya bagi gerakan perempuan. Nah, meskipun di satu sisi waktu itu ya itu gerakan perempuan di era Orde Baru juga mendorong gitu ya ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau kita kenal dengan konvensi CEDAW gitu ya. Dan itu lahir dan diterbitkan diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Nah, di sini adalah merupakan regulasi yang sangat penting gitu ya untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk selanjutnya bahkan hingga hari ini, dan ini akan menjadi dasar rujukan bagi berbagai produk hukum yang nantinya dipergunakan untuk melindungi perempuan ya dan kelompok rentan lainnya. Nah, kemudian itu juga setelah itu memang masa-masa itu juga lahirnya Beijing Platform ya tahun 1995 di Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat waktu itu, yang juga menjadi landasan penting ya bagi berbagai negara di dunia termasuk gerakan perempuan di Indonesia untuk melaksanakan mendorong pelaksanaan dari CEDAW itu. Itu ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan era reformasi? Nah, kalau kita melihat lahirnya reformasi ya, itu sebetulnya juga itu itu merupakan perkembangan tidak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi negara-negara di beberapa penjuru dunia waktu itu, misalnya di Eropa Timur dan kemudian di Chile dan di berbagai negara lainnya itu yang mulai ada gerakan gitu ya, gerakan untuk membuka keran demokrasi yang lebih memiliki perspektif hak asasi manusia. Karena mereka itu ada juga hampir sama dengan Indonesia, yaitu melakukan upaya untuk lepas dari rezim yang yang otoriter gitu, dari rezim sebelumnya otoriter. Jadi Indonesia juga kemudian kalau negara-negara Eropa Timur misalnya sejak tahun 1970-an gitu ya, 80-an gitu, Indonesia 1998, 97, 98, dan mungkin dimulai dari sebelum itu gitu ya, kalau dari cerita-cerita senior kita mungkin Mbak Suchen juga bisa menceritakan waktu itu sudah ada gerakan walaupun masih sembunyi-sembunyi begitu ya untuk menuju lepas dari rezim yang otoriter itu, dan keran demokrasi ini terbuka. Nah, dari terbukanya keran demokrasi ini adalah peluang bagi isu HAM dan gender itu untuk bisa diperjuangkan dengan lebih terbuka gitu ya, lebih masif gitu di era reformasi. Jadi memang politik hukum era reformasi itu lebih banyak memberikan ruang kepada asasi manusia gitu. Isu-isu HAM itu banyak yang masuk di sana. Termasuk amandemen konstitusi ya, Undang-Undang Dasar itu yang memuat hak asasi manusia misalnya. Nah, itu memberikan ruang yang banyak, dan juga tuntutan-tuntutan reformasi kalau kita ingat ya. Nah, makanya gerakan perempuan itu juga mulai lebih banyak bangkit gitu di era reformasi dengan agenda utama pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan gitu ya. Nah, banyak lembaga-lembaga ya yang kemudian mengembangkan kajian ya, kampanye, termasuk juga menganalisis kasus-kasus gitu ya. Dan waktu itu ada dimulai dengan konsolidasi gerakan perempuan itu untuk penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual selama kerusuhan dan tahun 1997, dan kekerasan ya waktu itu oleh aparat juga tahun 1997 sampai 1998. Nah, itu kan kasus kekerasan seksual yang sangat banyak, terutama yang sebagian dialami oleh kelompok perempuan Tionghoa ya. Dan itu kemudian juga kelompok perempuan datang ke presiden yang baru, yaitu Pak B.J. Habibie waktu itu ya, dan salah satunya itu nanti yang melahirkan Komnas Perempuan gitu ya. Nah, di era itu kemudian juga ketika datang ke Pak Habibie juga salah satu komitmen dari Presiden Habibie adalah juga terkait dengan undang-undang PKDRT yang sebetulnya itu sudah dikaji sejak agak lama ya sebelum reformasi itu oleh berbagai lembaga ya, terutama waktu itu yang sudah lahir itu misalnya Kalyana Mitra, kemudian Rifka Anissa di Jogja juga, BCC Rifka Anissa di Jogja juga melakukan pemetaan gitu ya, penggalian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap istri, waktu itu KTI dia menyebutnya. Kemudian ada Safi Amira, Rumah Ibu, dan kemudian juga LBH Apik yang waktu itu tahun 1995
yang kemudian mulai memetakan juga kasus-kasus yang masuk gitu ya ke LBH Apik terkait dengan KDRT waktu itu, dan akhirnya mendorong undang-undang PKDRT yang waktu itu diperjuangkan selama 7 tahun ya, mulai dari tahun 1997 sampai 2004 itu kemudian disahkan. Itu termasuk cepat dalam perjuangan undang-undang, karena bersamaan dengan itu juga ada usulan revisi undang-undang perkawinan yang sampai sekarang hanya baru 1 pasal yang bisa direvisi ya, yang itu yang terkait dengan batas usia perkawinan aja. Oke. Nah, banyak ya produk hukum era reformasi, mungkin saya nggak akan nyebut satu persatu gitu. Tadi saya sudah sebutkan tentang lahirnya Komnas Perempuan ya. Kemudian juga apa namanya, perkosaan yang korbannya banyak dan sistematis dan meluas itu sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun ini sulitnya bukan main dalam implementasinya, karena mengenai pengadilan HAM ini sendiri masih sangat politis gitu ya penyelesaiannya, karena harus ditentukan oleh DPR gitu untuk pengadilan HAM ini perlu diadakan atau tidak. Kemudian juga banyak kovenan yang diratifikasi, salah satunya SIPOL ya waktu itu, yang menjadi Undang-Undang 1225 SIPOL sipil politik, yang itu juga penting ya bagi posisi perempuan sebetulnya meskipun itu sangat umum. Kemudian juga ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Kemudian kita juga ingat ya undang-undang pemilu ya, ada affirmative action 30% bagi perempuan, itu juga lahir di era reformasi. Tapi ternyata juga banyak produk hukum yang berpotensi merugikan atau mengkriminalisasi perempuan. Jadi memang ada kontestasi juga ketika menyusun produk hukum. Dan itu contohnya undang-undang pornografi tadi itu ya. Itu seolah-olah melindungi tapi juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan, karena di sini seolah-olah perempuan gitu ya yang banyak nantinya banyak yang lebih mudah mereka untuk dijerat oleh pasal-pasal dalam undang-undang undang-undang anti pornografi itu. Juga kalau akhir-akhir ini di UU ITE juga itu UU ITE tahun 2008 ya. Itu yang terkait dengan pasal 27 terutama yang terkait dengan kesusilaan dan pencemaran nama baik, itu juga di satu sisi dia diharapkan untuk bisa melindungi kelompok rentan gitu ya, termasuk perempuan, tapi di sisi lain dia juga justru banyak yang menjadikan perempuan justru yang dijerat oleh hukum gitu ya. Misalnya kayak kasusnya Baik Nuril misalnya, kalau kita ingat kasus tersebut ya teman-teman. Dan kasus yang masuk di LBH Apik misalnya Jakarta aja yang Jabodetabek ya, itu tahun 2020 misalnya ada 307 kasus kekerasan seksual berbasis gender, itu hanya 5 yang diproses secara hukum dan 1 sampai ke pengadilan. Itu karena korban banyak yang merasa takut untuk melaporkan kasusnya, karena dia takut justru dia akan jadi korban lagi atau dikriminalisasi gitu ya, atau juga dianggap kurang cukup bukti. Dan ini menjadi kendala gitu ya bagi kita. Jadi masih banyak sekali PR gitu ya untuk produk hukum untuk melindungi perempuan. Maka dari itu salah satunya diperjuangkan adalah saat ini undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang itu sebetulnya dari dari refleksi dan dari pengalaman gitu ya, dan memasukkan perspektif korban untuk melihat hukum gitu. Nah, apa sih tantangannya? Hari ini tantangannya ini ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yuli juga tentang perda diskriminatif. Jadi meningkatnya konservatisme dan fundamentalisme gitu ya. Jadi semakin lama itu meskipun keran untuk hak asasi manusia itu juga semakin luas, tapi ternyata ada juga meningkatnya kelompok-kelompok yang anti terhadap isu-isu kesetaraan gender gitu ya. Dan ada prejudis gitu ya terhadap gerakan perempuan, dianggap sebagai agenda barat dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat ini ya, dulu sebelum zaman Belanda datang ke sini, perempuan itu kan banyak yang jadi ratu gitu ya, jadi pemimpin gitu kan. Dan itu tuh belum ada gerakan feminis gitu ya. Bahkan di Eropa waktu itu masih belum bisa melompati anjing pudel gitu. Perempuan itu dianggap belum bisa melompati anjing pudel, tapi di Nusantara itu perempuan sudah memimpin gitu. Jadi sebetulnya itu kan bukan ajaran barat gitu ya. Itu juga ajaran timur gitu loh. Justru di timur tuh sudah ada lebih dahulu gitu. Kalau Prof. Saskia Wirenga itu menyebutnya sebagai post tradisional amnesia gitu. Jadi lupa terhadap sejarahnya sendiri gitu dan menganggap itu produk barat.
Kemudian akhir-akhir ini juga mempertentangkan antara hak individu sebagai perempuan dan hak dia dalam keluarga, yang kemudian digunakan untuk menolak RUKS ya, menganggap bahwa RUKS itu akan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Seharusnya nggak begitu ya. Kalau di Nahdlatul Aisyah kan kita punya 10 pilar keluarga muda tangguh, itu di dalamnya ya anti kekerasan gitu. Kalau ada kekerasan tuh artinya keluarganya nggak tangguh, justru itulah yang kekerasan itu harus dihilangkan gitu ya. Dan perempuan tuh punya hak juga untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Dia sebagai individu tidak harus kemudian dia mengikuti kemungkaran yang dilakukan oleh suaminya gitu ya. Kan mungkar kan nggak harus diikuti kan kalau melakukan kekerasan. Kemudian masih perspektif korban yang lemah ya dalam di kelompok-kelompok tersebut, sehingga menganggap beberapa isu ya dalam hukum ya terkait dengan kekerasan seksual misalnya contohnya, atau yang lainnya ya, kesetaraan gender misalnya itu masih lemah. Nah, ini masih memperdebatkan lagi soal marital rape, padahal ketika pembentukan undang-undang PKDRT itu marital rape itu sudah dibahas. Bahkan waktu itu saya menemukan koran Tempo tahun 2002 ya, waktu itu yang ditulis oleh Prof. Marjono. Itu Prof. Marjono waktu itu sudah mengatakan bahwa marital rape itu akan masuk gitu ya di dalam RKUHP. Waktu itu kan sudah mulai dibahas ya RKUHP waktu itu ya. Sudah akan masuk di RKUHP. Waktu itu sebelum diketok undang-undang PKDRT. Dan itu masih diperdebatkan lagi, padahal itu sudah selesai perdebatannya waktu itu di DPR gitu. Kebetulan saya menulis sedikit tentang sejarah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi itu prasangka terhadap produk dari organisasi perempuan. Nah, ini adalah PR kita semua ya, teman-teman semua. Nah, ini contoh contoh yang bisa kita lihat saat ini perspektif ya yang penuh prasangka gitu ya, negatif gitu ya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh gerakan perempuan. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau agak panjang ya. Lupa waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan saya kembalikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Hotimun Sutanti atas pemaparan materinya yang luar biasa, sangat menarik sekali tentang produk hukum ya. Alhamdulillah ketiga materi telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand. Setelah dipersilahkan oleh moderator bisa langsung sebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Baik, untuk teman-teman silahkan siapa yang ingin bertanya. Saya, Fitri. Oh ya, silahkan Kak Cacake, nama dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Halo? Halo Kak Cacake? Halo, iya kemut. Iya, silahkan. Saya ingin perkenalkan, nama saya Cacake Rinunate. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada para narasumber, kepada Ibu Su, kepada Ibu Yulianti, dan Ibu Hotimun. Ini soalnya pertanyaan general ya, Bu. Bisa dijawab oleh siapa saja. Saya ingin bertanya, di era sekarang, budaya Korea kan semakin disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan, anak-anak, remaja, dan dewasa. Bukan hanya perempuan, namun laki-laki juga. Namun yang sering dipermasalahkan adalah perempuan yang selalu dikucilkan gitu, Bu. Karena menyukai beberapa boyband Korea, contohnya saya, Bu. Apakah salah, Bu, menjadi seorang yang menyukai K-pop? Seolah-olah yang saya lakukan itu salah, padahal mereka nggak tahu alasan saya menyukai hal itu gitu. Oke, Bu, terima kasih, sudah itu aja. Baik, boleh langsung dijawab oleh pemateri kita. Mungkin dimulai dari Ibu So. Oh, oke. Ini ya, rasa bersalah itu kebanyakan ditemukan pada perempuan. Ya, Betul terus banget, terang. Belum merasa bersalah. Itu enggak ini Mbak Caca ya namanya ya.
itu bukan Mbak Caca Ya. sendiri. Jadi jangan merasa kalau Mbak Caca ini sendirian merasa bersalah. Saya Iya, dulu Bu. tuh waktu muda juga sering merasa bersalah kok. Kenapa? Karena perempuan itu sering dikritik, gerak sedikit dikritik, pakai ini, iya kan tadi kan sudah dijelaskan sama kedua narasumber juga. Pakai baju dikritik, nggak pakai baju juga dikritik. Itu maunya apa gitu loh. Jadi kita tuh seolah-olah diawasi terus, padahal lah kalau kamu suka K-pop ya itu kan hakmu gitu loh. Kamu suka apapun itu hakmu. Bagi saya apa sih yang salah? Bagi saya yang salah itu merampas haknya orang lain. Justru mereka yang bilang kalau kamu nggak boleh suka K-pop atau kalau kamu suka K-pop itu salah, itulah yang salah bagi saya. Ya. Jadi merampas haknya orang lain itu yang bagi saya salah. Mengeritik perempuan memakai baju inilah atau enggak pakai baju lah atau apa. Itu juga bagi saya itu salah gitu. Dan ini ya sekali lagi saya tekankan. Kalau perempuan pakai baju yang dianggap terbuka sedikit gitu, terus ada pemerkosaan atau pelecehan seksual, yang disalahkan kan perempuan ya. Iya kan? betul, Bu. Itu tubuhnya kelihatan, itu payudaranya ditunjuk-tunjukkan gitu ya, pantes kalau diperkosa. Enggak loh ya. Di Jerman itu ada pantai nudis. Pantai nudis itu semuanya harus telanjang. Saya pernah ke sana. Enggak ada tuh yang memperkosa. Enggak ada tuh yang sweet-sweet melecehkan seksual, enggak ada. Saya tuh ke sana. Semua tuh telanjang. Enggak ada yang jahil atau apa, biasa-biasa saja gitu loh. Dan laki perempuan itu campur, biasa-biasa saja. Jadi bagi saya mau pakai baju nggak pakai baju itu hak kita, hak laki-laki dan hak perempuan. Nah, yang salah itu kalau merampas hak kita. Jadi misalnya memperkosa. Nah kita kalau tubuh itu kan milik kita ya. Kalau dipegang-pegang seenaknya ya nggak bisa dong. Iya kan, dengan laki-laki juga, itu laki-laki kok boleh itu telanjang dada seenaknya, perempuannya nggak boleh. Gitu. Apa perempuan nggak punya nafsu seks? Ya punya dong. Karena kalau perempuan nggak punya nafsu seks, berarti semua hubungan seks dan semua pernikahan itu pemerkosaan. Iya kan? Kalau perempuan nggak punya nafsu seks, berarti semua hubungan itu pemerkosaan. Ya itu ya bagi saya nggak usah merasa bersalah, nggak usah belum itu merasa bersalah. Enggak, kamu mesti punya rasa percaya diri. Kalau ini pilihanmu, nggak usah bingung hukum ini hukum itu juga ya. Bagi saya nomor satu itu yang penting itu kemanusiaan. Hukum nomor nggak tahu lah gitu. Kemanusiaan lebih dulu. Ya, manusia itu yang menghargai sesama manusia itu bagi saya jauh lebih penting daripada hukum ini hukum itu. Gitu saja, ya. Baik, terima kasih. Bu So, langsung oleh Ibu Yulianti. Ya, terima kasih. Kalau ngerasa bersalah nonton Korea, K-pop, gimana dengan saya yang suka India? Saya itu nggak tahu ya. Kalau dibilang Korea saya suka atau enggak, ya suka. Tapi teman-teman tahu Sahrul kan ya? Iya. Tahu kan Sahrul kan? Tahu, Bu. Ibu Su juga pasti tahu ya, Mbak Imun juga pasti tahu Sahrul Khan. Nggak ada tuh yang bisa menggantikan Sahrul Khan turun dari helikopter, terus tasnya itu menepuk pundaknya, lalu berlari-lari, lalu dia gini-gini ke ibunya. Buat saya itu nggak bisa digantikan oleh artis manapun. Jadi sebenarnya hobi itu buat saya sah-sah saja ya. Kenapa merasa bersalah? Kalau saya sih merasa bersalah kalau udah nonton. Saya pernah ya nonton film Korea itu 14 episode, itu saya hanya habiskan dalam waktu mungkin sekitar 12 jam. Saya sampai lupa makan. Nah itu kemudian saya merasa bersalah karena saya jadi lupa terhadap diri sendiri ya. Maksudnya lupa makan, cuek gitu kan. Jadi nonton gitu kan dan memporsir diri gitu. Nah itu yang mungkin nggak bagus. Tapi selama kita masih bisa mengatur tubuh ya sah-sah saja. Apa yang dikatakan Ibu Su tadi saya sepakat ya. Bebaskan aja diri dengan hobi itu nggak apa-apa, bebaskan saja selama kita masih bisa mengontrol diri. Nah, kalau saya pernah merasa bersalah nonton kebanyakan ya kayak tadi, atau misalnya terlalu lama di depan laptop ya, kalau kita sudah addicted kan, ngetik gitu, misalnya sudah
deadline gitu kan. Ngerasa bersalahnya apa? Ngerasa bersalahnya kan duduk terlalu lama depan laptop, badan nggak bergerak, itu kan bikin sakit nih. Jadi kayak kita nih habis Zoom 3 jam di depan laptop nih harusnya stretching kan, tapi kadang-kadang langsung tidur kan. Ya harusnya merasa bersalahnya itu adalah untuk menjaga kesehatan, bukan merasa bersalah pada hal-hal yang apa yang disampaikan oleh Ibu Su tadi benar ya, bukan pada hal-hal yang sebenarnya itu di luar diri kita gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya hobi ya bebaskan saja selama kita bisa membagi waktu. Jangan sampai kayak mahasiswa saya ya, kebanyakan nonton Korea terus masuk kuliah itu matanya masih ada masih ada belekan gitu kan. Nah, itu nggak menghargai forum gitu kan. Atau misalnya ketika waktunya presentasi, dia nggak presentasi karena kebanyakan nonton Korea. Nah, itu yang nggak bagus gitu. Jadi sebenarnya hobi kita itu ya nggak apa-apa disalurkan selama misalnya nih catatan penting buat teman-teman kan teman-teman masih mahasiswa ya, nonton film itu bisa nggak kemudian menghasilkan sebuah karya, itu juga penting. Saya nonton film tapi kemudian jadi tulisan di jurnal, kemudian dibaca orang gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar nonton gitu loh, tapi merefleksikan dari film itu apa. Kan banyak tuh film-film Korea yang tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana para jaksa berjuang untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Atau ada kisah perempuan yang dapat KDRT tetapi kemudian dia berjuang luar biasa atau mendapatkan stereotip budaya yang kalau suaminya nyuci dot anaknya saja ibu mertuanya marah. Apa judulnya? Was Born 1992, siapa namanya itu? Filmnya terkenal itu. Nah, Kim Ji Young. Nah, Ibu langsung jawab tuh. Tahun 1982. Nah, ya. Nah, itu coba misalnya di compare gitu kan. Jadi comparative study jadinya dengan film Piyu yang India. Itu kan tentang KDRT juga. Lalu bandingkan dengan film di Indonesia itu tentang apa misalnya tentang KDRT. Yang istri kedua itu kan KDRT itu. Nah, itu dibandingkan gitu loh. Jadi hobi nontonnya itu disalurkan. Jangan hanya sebatas nonton aja terus kemudian nggak ada outputnya. Sayang. Kalau saya sih ngeliatnya sayang waktu. Jadi hobi nonton itu harus dikapitalisasi dengan membuat tulisan dan merefleksikan. Saya kalau habis nonton India pasti jadi satu tulisan. Habis nonton Korea itu juga jadi tulisan. Nanti tulisan-tulisan itu dikumpulkan menjadi satu jurnal. Nggak tahu ya, saya hobi aja sih. Hobi nonton tapi juga harus hobi nulis gitu kan. Supaya energi positifnya itu tersalurkan. Teman-teman pernah kan ya nonton film kemudian bawaannya marah-marah. Ih, ini kenapa sih gitu kan? Artisnya begini tuh. Makanya kata suami saya, kamu tuh kan bukan sutradara, udah duduk manis aja nonton gitu kan. Nah, menyalurkan energi kritik kita terhadap film itu adalah dengan membuat tulisan. Gitu loh. Jadi dan itu tulisan harus dipublikasikan. Kenapa perempuan itu kemudian tidak tercatat dalam sejarah? Salah satunya bisa jadi karena tidak banyak perempuan yang menulis. Sudah menulis dan sudah punya karya saja itu tidak dicatat oleh negara. Apalagi kalau kita tidak menulis, kira-kira begitu. Di slide pertama presentasi saya itu adalah perempuan-perempuan yang punya karya tulisan fenomenal dalam isu agama. Dan tidak banyak dicatatkan di pesantren, apalagi di buku pendidikan sekolah kita. Apalagi kalau kita tidak menulis. Jadi kalau misalnya Mbak Debbie mau eksis di dunia digital, kemudian siapa? Mbak Cacake, kemudian Mbak Yani, Mbak Tuti, Mbak Fatima, Mbak Nuriyah gitu kan. Mbak Syaka, kalau misalnya mau terkenal karena jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Ya udah tulis. Nonton film, dibuat tulis, dikritik film itu. Atau misalnya ini film ini dari tahun berapa ya sampai sekarang kok masih ada. Ada juga tuh film India yang dia laki-laki yang membalut untuk perempuan. Namanya judul filmnya Batman. Itu kan bagus itu, ya kan? Nah, atau misalnya film apa sih itu namanya? Film yang main tuh Amir Khan tentang guru yang melakukan pendidikan kepada anak anak berperilaku khusus disabilitas. Nah kayak gitu kan bagus untuk merefleksikan kayak gitu-gitu. Jadi buat saya jangan merasa bersalah Mbak Cacake selama Anda sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim itu jangan sampai nonton TV, nonton film lalu Anda menzolimi diri sendiri sampai nggak makan, kemudian
kalau imun kan sakit asam lambungnya karena aktif di gerakan perempuan ya. Itu pasti dia juga lupa makan gitu. Jangan baca Cakit tuh kemudian nonton film terus kemudian nggak makan. Itu kan menzolimi diri sendiri begitu. Jangan yang begitu gitu. Walaupun imun juga harus makan ya, Mun ya. Kamu jaga kesehatan, Mun. Imunnya terlalu aktif nanti. Jadi sambil makan ya, Bu. Tapi jangan hot potato juga. Itu kan orang cuma nonton udah nonton kemudian makan itu jadi coach potato juga, itu jadinya nggak bagus kalau kayak gitu. Jadi balance dan kalau bisa habis nonton tuh ada karya. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Selanjutnya dari Ibu Hotimun. Bagaimana Ibu? Saya nggak nambah banyak sih ya, karena saya sudah setuju lah sama Mbak Sujen sama Mbak Yuli ya. Kalau saya ini sih sebetulnya kan kalau Korea itu kan banyak juga yang positif ya. Kayak misalnya mereka bikin apa tuh yang BTS ARMY ya. Itu kan pada bikin apa tuh gerakan untuk Gerakan menyumbang gitu kan dan membantu korban. Nah, itu kan sebetulnya kalau misalnya suka dengan sesuatu kemudian dia bisa bikin komunitas yang positif kan nggak masalah gitu. Itu kan bagus juga. Yang penting kan segala sesuatu yang berlebihan itu memang yang akan juga menyiksa diri sendiri sih kalau berlebihan. Soalnya semuanya sih mau ngefans mana aja ya. Kalau saya masih dulu waktu masih sekolah ngefansnya sepak bola. Jadi kamar saya itu tempelannya koran-koran dari ini ya pemain sepak bola gitu. Jadi kalau masuk kamar saya, ini nggak ada di situ majalah Femina atau apa, isinya tabloid bola. Jadi itu ini ya hobi masing-masing aja sih kalau menurut saya, itu positif-positif aja gitu. Oke. Iya. Baik, gimana Kak Cake? Sudah? Chongmal Kamsahamnida. Terima kasih banyak kepada narasumber. Keren banget. Ya. Baik, ini ada yang raise hand, Kak Saka. Boleh langsung, nanti setelah itu baru kita ke room chat ya. Sudah banyak pertanyaan juga. Baik, Kak Saka dipersilahkan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Mohon maaf tidak menyalakan kamera karena sedang tidak bisa berfungsi. Saka izin bertanya kepada Ibu Su, Ibu Yulianti, dan Ibu Khotimun, dan mohon maaf apabila pertanyaannya nggak sedikit ya, pertanyaannya banyak. Yang pertama, adakah solusi untuk menyadarkan masyarakat luas tentang peran-peran perempuan sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, mengingat narasi sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah masih belum menggunakan narasi sejarah melalui kacamata perempuan. Misalnya masih ada penggunaan istilah founding fathers. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tantangan gerakan perempuan Indonesia dari hari ini hingga ke depan? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Khotimun apabila tidak salah. Karena saya pernah membaca artikel bahwasanya saat ini state Ibuism sudah tidak mengawinkan kapitalisme dengan feudalisme, melainkan kapitalisme dengan agama. Apa tantangannya? Karena sepertinya semakin reward gitu untuk gerakan perempuan di Indonesia. Lalu ketiga, cara mengedukasi lingkungan sekitar yang dekat dahulu tentang narasi PKI, mengingat masih banyak yang yakin bahwasanya PKI adalah musuh besar bangsa Indonesia, karena dengan misalnya kalau kita memberikan rekomendasi buku dan memberikan ruangan-ruang diskusi seperti ini, kayaknya belum efektif untuk mereka atau untuk lingkungan sekitar. Dan terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki atau sejarawan laki-laki dalam membantu gerakan perempuan di Indonesia? Oke. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Kak Saka. Jadi ada 4 poin ya pertanyaannya. Mau diulang atau langsung dijawab saja, Ibu? Mungkin dari Ibu Hotimun ya yang pertama. Tadi pertanyaan tentang founding father, tantangan peran perempuan hari ini hingga ke depan, terus cara mengedukasi lingkungan, dan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki untuk membantu gerakan perempuan. Silahkan Ibu Hotimun. Ya, banyak banget, moga aja selesai. Nanti mungkin kalau saya nggak menjawab, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Yuli sama Mbak Sujen ya, karena berbagi aja. Pertama tadi untuk ini ya, tadi edukasi ya tadi, yang pertama tadi ya. Founding father. Ya, adalah penggunaan istilah gitu ya dalam pendidikan, kemudian juga budaya gitu ya di sekolah, dan juga bahkan yang ada di buku-buku sekolah dan di buku-buku diskusi gitu ya.
yang beredar di masyarakat. Bahkan mungkin itu juga terkonstruksi dalam ini juga TV gitu ya, sajian-sajian di media sosial juga gitu. Nah, memang kalau dengan seperti itu artinya kita juga harus melakukan counter wacana, kita membentuk budaya yang baru gitu ya, yang berbeda gitu. Perlu lebih banyak berdialog dan memberikan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bisa membawa nilai-nilai yang misalnya di setara gender gitu ya kepada teman-teman kita sendiri. Sebenarnya kalau yang ngajak sesama teman-teman itu dengan cara yang asik-asik gitu mungkin lebih bisa ini ya lebih bisa mengajak teman kita sendiri ya untuk lebih menggali dan berdiskusi gitu kan. Kalau dulu zaman saya kan saya suka bikin kelompok-kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi A, kelompok diskusi B gitu. Terus harus bawa buku segini dan segitu gitu kan. Isinya cuma 6 orang gitu. Nah, kalau sekarang mungkin pendekatannya agak beda gitu ya dengan teman-teman kita. Nah, kalau guru memang yang masih melakukan itu atau dosen itu memang cukup sulit ya, walaupun bisa diajak dialog tapi biasanya resisten gitu. Nah, itu memang kalau begitu kita mulai dari teman-teman kita sendiri saja untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa nilai-nilai itu. Kan kalau yang anak-anak muda biasanya punya yang kreatif-kreatif gitu ya. Untuk mengajak kita semua. Jadi ini aja sebanyak-banyaknya kita itu men-share gitu baik secara tatap muka maupun di media sosial gitu misalnya ya tentang nilai-nilai yang kesetaraan gender termasuk istilah-istilah yang digunakan. Termasuk kemarin itu kan ada yang istilah di kamus bahasa Indonesia itu ya. Nah, kalau Nahdlatul Asia akhir-akhir ini lagi ini nih kampanye pakai TikTok sama IGTV untuk pencegahan perkawinan anak. Mungkin adik-adik IMM kemarin ada yang ikut ya. Itu juga kita pakai pendekatan dari isu kesehatan gitu masuk ke isu perkawinan anak dan KDRT dan itu banyak yang ikut kemarin lucu-lucu tuh TikToknya yang perkawinan anak dan IGTV itu. Jadi kita bisa menggunakan media-media seperti itu ya untuk melakukan perubahan budaya itu gitu yang kita bisa melakukan. Gitu. Saya nggak tahu ini apakah yang dimaksud dengan pertanyaannya. Kemudian yang kedua apa tadi? Tantangan peran perempuan hari ini hingga ke depan. Tantangan peran perempuan hari ini hingga ke depan sebetulnya secara budaya kita masih budaya dan termasuk politik juga kita masih banyak kendala ya untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya apakah masyarakat itu sudah memiliki perspektif yang baik terhadap yang setara terhadap perempuan ternyata belum gitu. Dan itu pun semakin mendapat tantangan gitu ya dari hari ke hari misalnya sekarang nih yang kelihatan banget misalnya yang perjuangan RUU KS nih ya itu masih dianggap bahwa itu hanya untuk melindungi perempuan padahal sebetulnya ya memang perempuan yang mayoritas jadi korban tapi maksudnya kan untuk melindungi semua korban misalnya dan ada penolakan terhadap undang-undang tersebut karena dianggap itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan seterusnya itu dan tanpa melihat lebih detail ya dan tanpa mau diajak berdialog misalnya bersama gitu untuk melihat lebih jauh sebetulnya apa sih yang mau kita maksud dengan undang-undang ini misalnya gitu. Jadi memang tantangannya adalah pertama adalah perspektif masyarakat yang perlu kita dorong bersama ya perubahannya. Kemudian yang kedua juga dari politik kita yang ya kalau dikatakan apakah itu perkawinan antara kapitalisme dengan ibuisme ya kalau kapitalisme ya memang kepentingan kelompok-kelompok ini nggak akan habis-habis ya sampai sekarang itu kan memang kita memang harus terus-menerus untuk melakukan counter terhadap situasi itu terutama counter narasi gitu ya dan kalau kekuatan memang kekuatan banyak orang gitu yang harus bisa mendorong perubahan ini. Kemudian yang kedua adalah culture of silence, kultur diam. Jadi ketika kita semua masih diem gitu ya, misalnya IMM juga diem gitu ya terhadap situasi ini, budaya diam inilah yang melanggengkan dari ketidakadilan itu. Jadi sekarang kita harus keluar dari budaya diam itu ya. Jadi budaya untuk berbicara, budaya untuk mengkritisi dan lain sebagainya itu. Mungkin dari saya itu dulu, yang lainnya nanti untuk soal keterlibatan laki-laki dan lainnya mungkin bisa berbagi dengan narsum yang lain ya, karena banyak banget ada 4 pertanyaan. Silahkan.
Baik, terima kasih Ibu Hotimun. Langsung ke Ibu Sujin. Dipersilakan. Iya, saya hanya menambahi saja ya karena sudah dibahas panjang lebar. Jadi sebenarnya ini tuh kan salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran ya. Dan juga banyak mencari dan membaca sendiri. Tadi ada pertanyaan juga yang saya jawab sekalian kepada saya, gimana caranya mengetahui orang-orang atau perempuan-perempuan yang nggak direkam oleh sejarah. Kita harus mencari sendiri, kita harus membaca sendiri, dan mewawancarai orang-orang yang kira-kira tahu pada zaman itu apa yang mereka pikirkan, dan jangan lupakan sejarah. Ya, baca lagi koran-koran lama, baca lagi buku-buku bersejarah yang lama-lama itu, karena koran-koran lama itu kadang-kadang memuat hal-hal yang nggak terduga sebelumnya, gitu. Ya, jadi misalnya saja banyak perempuan-perempuan itu yang tadi disebut oleh Bu Yulianti ya, menyembunyikan itu, berjuangnya tuh nggak cuma kan kalau yang disebut sama sejarah itu kan menjahit bendera gitu kan, memasak, enggak loh, mereka tuh juga berjuangnya menyelundupkan senjata juga. Dan di Aceh itu, ini makanya baca ya, di Aceh yang sekarang itu hukumnya syariah ya, melarang perempuan ini itu. Kalau kita baca sejarah Aceh yang dulu-dulu itu, perempuannya itu pergi ke medan perang, ya, dan perempuannya itu kalau pakai kerudung tuh nggak pakai kerudung yang rapat, kerudungnya tuh terbuka, mandi di sungai juga. Kalian tahu ya di Jawa kan dulu gitu ya, bisa tanya ke nenek kakek kita mungkin di Jawa itu, di desa-desa terutama. Perempuan mandi di sini telanjang gitu. Beberapa meter kemudian itu di sungai itu kan di desa-desa gitu. Laki-lakinya telanjang mandi di sungai. Bisa saling lihat kan sebenarnya. Dan itu biasa. Nggak saling memperkosa tuh itu dulu tuh. Ya. Di Aceh tuh juga gitu dulu. Dan di Aceh itu perempuannya tuh pergi ke medan perang. Perang juga. Siapa itu apa yang paling ditakuti Belanda, tokoh perang yang paling ditakuti Belanda? Cut Nyak Dien, perempuan yang paling ditakuti sama Belanda, iya kan? Bahkan lebih ditakuti daripada suaminya, karena Belanda bilang Cut Nyak Dien itu lebih licik ya, kan itunya kan dia Belanda itu memakai katanya licik. Padahal kalau bagi orang-orang kita ya pinter gitu kan, Cut Nyak Dien itu pinter. Karena dia pinter menyusun siasat perang, itu Cut Nyak Dien itu pinter orangnya. Nah, turun ke medan perang itu perempuan-perempuan Aceh itu dulu. Dan salah satunya bagaimana mengetahui, baca buku-buku yang dari bahasa asing juga gitu. Jadi belajar bahasa asing itu perlu bahasa apa saja ya. Karena membaca buku-buku asing itu memberi perspektif yang berbeda. Jadi baca. Kalau misalnya kalian memang bahasa asing nggak bisa, baca sumber-sumber yang bahasa Indonesia tapi dari asing. Jadi misalnya seperti Deutsche Welle itu kan ada koran, itu kan koran dari Jerman tapi berbahasa Indonesia. SBS itu koran dari Australia tapi berbahasa Indonesia. BBC juga ya. Itu ada yang berbahasa Indonesia tapi dari Inggris, walaupun sekarang dananya dikurangi itu BBC yang berbahasa Indonesia. Jadi itu yang perlu dibaca. Sama baca buku-buku yang terlarang. Itu resep saya. Kalau dilarang, baca. Ya. Sesuatu yang dilarang itu justru Anda cari. Itu kalau saya. Saya soalnya kok dilarang gitu ya, tambah pingin tahu. Jadi waktu itu Pramudia Anantatur dilarang, malah saya baca. Dan justru dari situ saya belajar banyak dari karya-karyanya Pramudia Anantatur. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang dilarang, cobai dulu lah. Kenapa sih kok dilarang? Coba dulu, langgar saja dulu. Nanti kan tahu kenapa kok dilarang. Oh, ternyata menguntungkan penguasa, kan gitu. Ya, jadi dari situ itu saya tahu. Sekarang tentang peran laki-laki harus dong, ya karena feminisme itu nggak cuma menguntungkan perempuan sebenarnya, menguntungkan laki-laki juga loh sebenarnya. Karena kalau egonya laki-laki gini ya, egonya laki-laki itu kalau misalnya dibesar-besarkan terus itu kan juga nggak bagus kan. Itu kan beban gitu loh bagi laki-laki juga.
sebenarnya, ya. Dan penghinaan juga gitu bagi laki-laki. Jadi feminisme itu sebenarnya nggak cuma untuk perempuan, juga untuk laki-laki juga harus itu ikut, ya. Seperti misalnya saya dan suami saya ini kita ingin sebagai partner ya, jadi saling berbagi, saling menunjang gitu. Kalau kedudukannya nggak sama, kan juga nggak enak gitu. Gimana bisa saling menunjang kalau kedudukannya nggak sama? Sukar kan kita kalau saling menunjang, kalau nggak setara. Kalau setara itu justru enak. Jadi kalau yang satunya misalnya nggak bisa, saya dulu kan sempat nggak bisa kerja karena saya kena kanker bolak-balik ya. Saya ini kan penderita kanker nggak tahu berapa kali masuk rumah sakit, sempat nganggur karena benar-benar nggak bisa kerja, saya teler. Ya suami saya yang kerja akhirnya. Dan waktu saya sakit ya dia yang, karena kita membagi tugas rumah tangga tuh setara ya, sama gitu ya. Dan dia juga jadi nggak kaget masakan untuk saya bersih-bersih rumah tuh nggak kaget. Karena dia bisa. Bayangkan kalau laki-laki itu sudah diharuskan jadi seperti hukumnya Indonesia ya, pemimpin rumah tangga yang cari duit di rumah, nggak ngurusi rumah tangga. Akibatnya apa nanti? Kita lihat saja ini pada ini ya 65 ya. Ini ada contohnya. Pada 65 waktu genosida 65 itu walaupun waktu itu sebenarnya hak perempuan itu sebelum 65 itu sudah cukup bagus loh dibandingkan sesudah Orde Baru. Tapi kalau yang di penjara atau yang meninggal itu perempuannya, yang laki itu biasanya jauh lebih stres. Kebalikannya, itu saya amati. Kalau lelaki yang di penjara atau meninggal, pasangannya ini itu bisa menghidupi keluarga justruan. Karena kenapa? Perempuan itu terlatih untuk multi fungsi gitu ya. Jadi kebanyakan itu bisa survive gitu. Jadi perempuan ini bisa masak, bisa menghidupi anaknya, bisa kerja juga bisa cari duit. Laki yang ditinggal perempuan bisa nggak karu-karuan itu keluarganya tiba-tiba. Kalau nggak anaknya nanti diserahkan ke keluarga atau nanti dia nikah lagi terus anaknya nggak karu-karuan, bisa keluarganya itu pokoknya jadi semakin tercerai-berai. Itu saya lihat sendiri. Itu. Padahal waktu itu dengan Gerwani itu luar biasa loh. Itu apanya? Menuntut hak perempuannya. Dulu Gerwani itu kalau misalnya ada yang poligami gitu ya, kadang-kadang didatangi loh yang laki itu. Sama Gerwani itu didatangi rumahnya gitu. Kalau ada perempuan yang misalnya dipukuli suaminya gitu ya, didatangi si cowok itu sama gerwani ini. Jangan berani-berani mukul istrimu digitukan. Dan itu yang saya angkat dalam novel saya juga ya, gimana mereka tuh datangi si cowok yang mukuli istrinya sampai si cowoknya ini gelagapan gitu loh. Ini cewek-cewek tubuhnya kecil tapi kurang ajarnya setengah mati gitu. Gitu waktu itu. Ya, jadi itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Su. Langsung ke Ibu Yulianti. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Mas Saka tadi yang belum terjawab. Boleh dijawab, silahkan. Halo Ibu Yuli. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab dengan sangat detail. Saya hanya ingin berbagi tips ya, dan ada pertanyaan juga tadi dari Ibu Tina Sabono ya. Ini kalau nggak salah sekaligus nanti saya jawab juga. Yang pertama adalah sebenarnya tantangan paling berat kita saat ini adalah ketika ada upaya-upaya dari segelintir orang. Sebenarnya orangnya nggak banyak ya teman-teman, nggak banyak, percayalah, nggak banyak. Segelintir doang kalau misalnya kita lihat di survei-survei yang ada maupun di sosial media. Jadi segelintir orang, nggak banyak, tapi berisik banget. Kenapa? Karena dia selalu membenturkan soal agama, budaya, dan isu perempuan. Jadi seolah-olah narasi yang muncul adalah agama itu sumber kesesatan lah pada perempuan gitu kan, sumber malapetaka lah pada perempuan. Pada kenyataannya kalau kita berangkat dari sejarah Islam sendiri, Islam itu adalah agama yang merubah tradisi, adat dan budaya sebelum Islam datang. Ya, kita tahu sebelum Islam datang
di Jazirah Arab ketika perempuan lahir itu akan dikubur hidup-hidup karena orang tuanya malu punya anak perempuan. Lalu Islam datang dengan mengangkat derajat bahwa ketika kamu punya anak perempuan harus dirayakan dengan akikah. Jadi berpestalah dengan 1 ekor kambing minimal. Jadi merubah itu. Dulu perempuan ketika suaminya meninggal dia menjadi barang warisan. Kemudian ketika Islam datang, itu dirubah. Perempuan itu bukan barang warisan, tetapi dia bisa mendapatkan warisan dan bisa memberikan warisan. Jadi merubah tradisi itu. Nah, narasi yang dihadirkan saat ini kan seolah-olah semuanya itu bukan begitu. Semuanya itu menentang atau seolah-olah Islam itu tidak hadir, begitu kan. Misalnya RUU PKS saja. Kelompok yang menolak RUU PKS itu kan yang selalu dibenturkan soal isu feminis. Ini suaranya pecah ya. Selain suara saya ada lagi. Atau suara admin tolong di mute. Nah, kemudian RUU PKS misalnya, itu kan kalau kita kembali kepada ajaran Islam, sejujurnya perempuan korban perkosaan di zaman Nabi, kesaksiannya hanya perempuan itu sendiri dan tidak dibutuhkan alat bukti yang lain. Banyak hadis cerita tentang ini. Nanti di lain waktu saya akan mengkupas misalnya tentang isu agama ya. Hanya kesaksian perempuan saja dan tidak dibutuhkan bukti lain. Tapi hari ini orang berdebat soal bukti lain. Artinya sebenarnya jauh dari nilai agama. Kalau agama hanya butuh kesaksian perempuan. Perempuan bilang saya diperkosa oleh A. Maka itu kesaksian utama dan perempuannya bebas dari segi hukuman. Kalau mau kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi yang saat ini sebenarnya melenceng. Jauh melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Islam itu menghendaki perempuan aktif di wilayah publik. Kita tahu ada Nusaibah binti Ka'ab yang dia adalah panglima perang, perempuan. Sekarang orang naik motor dengan mengangkang dilarang. Lah dulu nggak ada motor, nggak ada Honda, nggak ada Yamaha, yang ada kuda, unta, itu kan duduknya mengangkang. Dan mereka berperang, panglima, itu Nusaibah binti Ka'ab. Ada Ashifa, pemimpin perdagangan internasional, dan itu perempuan. Pasar Madinah itu sangat sibuk pada saat itu. Kalau kita mengutip pendapatnya dari apa yang nulis buku Perang Suci itu, profesor perempuan, aduh saya lupa namanya, siapa sih namanya itu, Perang Suci, kemudian sejarah Tuhan, siapa namanya? Dia mengatakan bahwa ketika disejajarkan Muhammad Armstrong. Iya betul. Karen Armstrong mengatakan ketika disejajarkan Muhammad dengan para pemimpin dunia pada masa itu, Muhammad itu adalah pemimpin paling progresif, berkemajuan dan punya nilai juang untuk kemajuan perempuan pada saat itu. Ya kan? Jadi sebenarnya Islam itu maju pada masa itu, tapi kemudian narasinya berubah saat ini. Jadi kita mau kembali kepada yang mana nih? Ajaran Islam yang sesungguhnya atau yang politik? Kalau ajaran Islam yang sesungguhnya itu dia sangat menghormati perempuan. Menghormati perempuan didorong untuk di wilayah publik, banyak perempuan yang aktif, ada Zainab, ada banyak lah ya, ada Aisyah dan lain sebagainya. Itu semua perempuan-perempuan hebat. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun karena perempuan. Perintah sholat itu turun karena Khadijah. Kemudian umroh dan haji itu syai itu terjadi karena perempuan, sejarah perempuan. Siti Hajar dan banyak sekali perempuan yang terlibat dalam sejarah, baik ibadah mahdoh, ibadah wajib maupun ibadah ghairu mahdoh, maupun ibadah-ibadah di luar yang wajib. Nah, kalau yang saya lakukan sebagai dosen supaya mahasiswi dan mahasiswa saya tahu tentang sejarah, saya akan cerita tentang pembentukan negara ini itu bukan hanya segelintir orang yang berkontribusi, tetapi juga ada tokoh-tokoh Muhammadiyah di dalamnya. Itu sebabnya Muhammadiyah punya Darul Ahdi wa Syahadah, negara persaksian. Dan itu banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat di dalamnya. Baik pembentukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan tokoh Muhammadiyah ini juga tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah Indonesia. Jadi banyak sejarah yang tidak menyebutkan betapa tokoh Muhammadiyah itu berkontribusi besar pada negara. Dan kemudian kan anak muda Muhammadiyah kemudian banyak yang tidak tahu dan kemudian tidak ada rasa bangga bermuhammadiyah. Maka kalau saya di kampus saya mengajarkan itu, mengenalkan itu. Mengenalkan Nyai Walidah dan dialog-dialog dia dengan Jenderal Sudirman. Pendapat-pendapat Nyai Walidah yang diadopsi oleh Jenderal Sudirman dalam peperangan.
Kemudian saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Su tadi ya, baca buku-buku yang selama ini dianggap tidak penting atau bahkan dibakar. Ada tokoh PKS yang menulis buku Bahagiakan Dirimu dengan Satu Istri. Buku ini sudah nggak ada di pasaran. Begitu launching butuh hanya beberapa minggu, lalu buku itu sudah hilang dari peredaran. Kenapa? Karena Partai Keadilan Sejahtera menolak monogami, mereka setuju poligami, tapi orang internal PKS itu menulis Bahagiakan Dirimu dengan Satu Orang Istri. Saya punya bukunya. Jadi ini ada upaya untuk mengkaburkan sejarah. Ya, jadi memang sejarah kita saat ini untuk kepentingan kelompok tertentu. Cara lain apa yang bisa kita lakukan? Cara lain itu kalau saya di kampus memulai perkuliahan itu dengan brainstorming ya, jadi kayak curah pendapat. Apa sih pengalaman teman-teman tentang sejarah perempuan? Saya meminta mahasiswi dan mahasiswa saya menulis sejarah perempuan yang dimulai dari sejarah ibunya, yang dimulai dari sejarah neneknya. Itu adalah cara saya untuk menarik sejarah dari garis keturunan ibu. Supaya mereka tahu bahwa perempuan itu berkontribusi. Nanti akan kita tarik sejarah ibunya, sejarah neneknya, ternyata berkontribusi terhadap sejarah Indonesia. Misalnya ketika ibunya menggugat harga bawang mahal. Neneknya misalnya ketika berjuang, oh ternyata nenek saya itu dulu berjuang ya Bu ya untuk kemerdekaan. Nah, itu adalah sejarah. Jadi mengumpulkan percikan-percikan sejarah yang tidak dicatat oleh buku sejarah itu mulai dari sejarah keluarga kita, sejarah ibumu, sejarah nenekmu, sejarah buyutmu. Kira-kira begitu kalau saya di kelas. Nah, sebenarnya kan yang menolak feminis itu bukan hanya Islam, segelintir orang di Islam ya. Saya pikir juga di agama lain juga pasti menolak. Apalagi kalau sudah dibenturkan dengan agama. Pada satu titik ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mungkin teman-teman yang di Katolik dan di Protestan misalnya punya pandangan atau yang tidak menerima, misalnya ya kalau berkiblat pada ayat sucinya, sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya ketika ada KDRT, apakah kemudian tidak bisa diselesaikan oleh agama begitu? Jadi pertentangan soal KDRT, soal perkosaan itu bukan hanya di Islam. Agama lain juga pasti kalau benturannya adalah feminisme itu adalah Barat, itu kemudian menjadi musuh semua agama. Kalau kita tidak duduk dengan cara yang dialog, maka nggak akan selesai undang-undang KDRT. Nggak akan lahir tuh undang-undang KDRT tahun 2004. Tetapi kemudian mendialogkan bahwa sebenarnya Allah itu juga memuliakan perempuan. Dan Allah itu misalnya tidak ingin perempuan tersakiti. Maka ketika ada perempuan yang menjadi korban KDRT, gereja mengambil peran penting untuk melindungi mereka. Kita melakukan dialog dengan pastor, dengan pendeta. Kemudian gereja-gereja yang progresif kemudian melakukan tafsir ulang terhadap ayat tadi. Gitu. Jadi tantangan itu akan selalu ada. Kita yang orang baik itu harus lebih berisik dari mereka yang sedikit tadi. Jadi orang baik itu jangan diam. Karena kalau orang baik diam, maka impunitas terjadi. Teman-teman yang laki-laki di sini harus lebih berisik di sosial media, melakukan kampanye, stop kekerasan terhadap perempuan. Stop kekerasan perkosaan, stop incest, hormatilah perempuan. Karena kita lahir dari rahimnya perempuan kan. Semua lahir dari rahimnya perempuan. Ada di forum ini yang lahir dari batu? Nggak ada kan? Atau tiba-tiba lahir keluar dari sumur misalnya? Nggak ada kan? Nah, ketika Anda menghormati perempuan lain, maka pada saat yang sama Anda sedang menghormati ibu Anda, nenek kita. Kan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anis kurli. Perempuan yang hamil itu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Orang kan nggak menyadari reproduksi perempuan itu jauh lebih panjang dibandingkan reproduksi laki-laki. Laki-laki itu kan cuma mimpi basah, ereksi, ejakulasi, selesai, dan semua happy. Kalau yang senyum-senyum pasti ngerasa. Nggak ada reproduksi laki-laki yang berbekas, nggak ada. Semuanya enak. Mimpi basah enak, ereksi enak, ejakulasi enak, semua enak. Dan sebentar. Perempuan, menstruasi, lama. Hamil, 9 bulan. Melahirkan, ya kurang lebih 2 hari. Belum lagi yang misalnya sesar. Itu butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa sembuh. Kemudian menyusui 2 tahun. Itu reproduksi perempuan panjang dan berbekas. Nggak ada orang hamil tuh, bayi taruh dulu ya, aku mau ke kampus, nanti kalau aku udah pulang ke rumah, kamu masuk lagi ke dalam perutku. Nggak bisa. Reproduksi perempuan tidak bisa disembunyikan.
Itu sebabnya penting menghormati perempuan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskuri. Ibumu yang hamil itu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, maka kamu wajib menghormati ibumu 3 kali lebih tingkatannya, 3 kali lebih jauh dibandingkan bapakmu. Narasi agama yang benar kan begitu. Tetapi orang yang melecehkan agama mengatakan ibumu itu maksudnya ibunya 3, artinya dia mau poligami. Kan salah total itu. Al-Quran sedang mengatakan ibumu, menghormati ibumu, tingkatannya lebih 3 kali lebih tinggi daripada bapakmu. Kalau orang yang kepalanya itu cuma nafsu, maka dia akan menafsirkan ayat itu untuk punya istri 3. Beda kan? Beda. Itu sebabnya dalam Al-Quran itu harus iqra, baca, yang tadi disebut oleh Ibu Su. Selain iqra juga uktub, tulis. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Muhammad adalah menulis deklarasi Madinah, piagam Madinah, menulis. Jadi ketika Islam pertama datang, surat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Ayat yang pertama turun perintahnya untuk baca. Sudah baca, ketika Nabi hijrah membangun peradaban, maka perintah selanjutnya adalah uktub, tulis. Artinya Islam itu sempurna. Kenapa dia tidak sempurna? Ya karena kelakuan orang-orang yang tadi. Yang tadi saya contohkan. Suruh hormat kepada ibu 3 kali tingkatannya lebih dulu, dia menafsirkan punya istri 3. Kan salah kaprah itu. Perintah Islam, kesaksian perempuan itu utama, tidak dibutuhkan alat bukti lain, dia ubah kesaksian perempuan tidak penting. Ini kan salah kaprah. Nah, salah kaprah yang seperti itu, salah sesat pikir, kemudian salah saksi, karena ego, karena politik. Siapa yang bisa meluruskan? Ya kita semua yang sudah tercerahkan. Jadi teman-teman yang di forum ini, teman-teman mahasiswa itu kan orang baik. Maka orang baik itu jangan diam. Jangan kalah berisik. Harus lebih berisik daripada orang yang dalam tanda kutip tadi memakai agama hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri kan bisa aja terong, misalnya saya pedagang terong ya, kayak hadis yang palsu. Pedagang terong menyembuhkan semua penyakit. Itu kan untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam sejarah itu banyak sekali orang yang melakukan kepentingan-kepentingan untuk seperti itu. Terakhir ya, ada pertanyaan dari siapa nih? Sekalian saya jawab aja ya. Bagaimana? Iya, boleh Ibu. Dari Apoy itu pertanyaannya bersambung. Itu mulai dari para konservatif yang anti feminis tidak mau mendengarkan atau berdiskusi sama orang lain. Terus yang kedua itu apakah boleh mengkritik agama atau tidak? Terus dan yang terakhir itu apakah narasi agama sudah sempurna? Jika sudah, apa perlu ada lagi gerakan feminis? Ya, kenapa selalu membenci feminis? Karena bahasanya feminis dari Barat gitu ya. Ya kalau gitu diambil aja bahasa Indonesianya apa gitu kan. Apa sih yang saya pikir di dunia ini hampir semua tidak ada yang baru ya. Soal HAM. Kalau kita mau jujur, Indonesia itu jauh lebih punya HAM dibandingkan HAM-nya dunia di DUHAM. DUHAM itu kan 1948, 1947, 1946 mulai digodok. Setelah Perang Dunia Kedua. Indonesia itu sejak tahun 1940-an itu sudah memikirkan soal Pancasila. Sudah ada dialog-dialog tentang Undang-Undang Dasar. Kemudian lahir Pancasila. Lahir kemerdekaan tahun 45. Kalau diurut dari sejarah, Indonesia sebenarnya jauh lebih dulu. Tapi kan sebenarnya kemudian Indonesia itu sangat lokal sentris, kalau DUHAM itu tingkatannya internasional, mengajak semua orang. Jadi dia lebih overarching isu, dia lebih luas gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dibilang Indonesia mengadopsi seluruhnya dari Barat, seolah-olah kayak kita nggak punya kontribusi apa-apa ya di Barat. Itu kan juga keliru. Pasal dalam perempuan dan pedesaan yang ada di SIDAU itu kan kontribusi perempuan Indonesia dalam sidang PBB di SIDAU. Jadi kalau kita tidak menerima SIDAU, berarti kan kita tidak menerima kontribusi Indonesia untuk dunia.
Teman-teman kalau tahu tentang Manfred Noah, pelapor khusus PBB untuk penghapusan anti penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi kepada perempuan, Manfred Noah itu mengatakan KDRT bagian dari pelanggaran konvensi CAT. Dan itu adalah kontribusi Indonesia. Jadi kontribusi Indonesia di tingkat dunia itu banyak. Jadi rugi betul kalau kita mengatakan feminisme dari Barat. Salah, justru Indonesia itu berkontribusi pada Barat, pada peradaban dunia. Indonesia itu berkontribusi. Dan kita mengambil peran penting di sana. Seperti ICPD tahun 94 tentang sunat perempuan. Itu kan banyak diadopsi dari kisahnya Indonesia juga gitu loh. Kemudian agama, ya, perspektif agama kan juga masuk di dalamnya. Undang-undang KDRT itu kan salah satu kontribusi Indonesia untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang tidak ada dalam yang tidak ada dalam deklarasi 93 tentang kekerasan terhadap perempuan adalah penelantaran ekonomi, dan itu khas sejarah Indonesia. Jadi Indonesia itu berkontribusi pada dunia. Rugi betul kalau kita tidak mengakui kontribusi Indonesia untuk dunia. Nah, kemudian kuota 30% itu kan bagian dari gerakan feminis, keberhasilan gerakan feminis. Perempuan-perempuan yang mungkin kita ya, yang well educated itu kan juga bagian dari buah hasil dari gerakan feminis. Walaupun sebenarnya isu pendidikan di Indonesia sudah lama. Aisyah sendiri kan juga gerakannya adalah gerakan pendidikan. Kiai Ahmad Dahlan itu kan mengatakan, kalau kamu tidak mau auratmu, tubuhmu dilihat oleh orang lain, maka sekolahkanlah anak-anakmu menjadi dokter. Itu kan perintah untuk belajar. Ya kalau nggak mau dengan budaya atau bahasa feminis, kalau kampanye ya teman-teman bisa mengutip tokoh-tokoh misalnya Rasuna Said, misalnya Rahma El Yanusa yang isu-isunya pendidikan. Itu soal terminologi saja sih menurutku. Nah, kemudian juga apa tadi yang belum kejawab? Apa Mbak tadi? Mbak Fitri tadi yang hampir terlupa. Apakah boleh mengkritik agama? Oh, agama itu bukan sesuatu yang dia selesai ya. Kalau ajarannya selesai. Jadi Al-Maidah ayat 3 ya, al-yauma apa? Aduh kok saya jadi lupa ayatnya. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu dan aku ridhokan Islam sebagai agamamu. Jadi ketika Haji Wada, Al-Maidah ayat 3 turun, Islam sudah selesai. Jadi risalah Tuhan kepada Muhammad itu selesai. Tetapi bagaimana Islam dijalankan itu yang belum selesai, saya pikir. Kalau kita menerjemahkan Islam rahmatan lil alamin, maknanya apa sih? Artinya Islam itu kan ibaratnya sebagai air sungai yang mengalir. Jadi dia memberikan kepada semua makhluk hidup, termasuk hewan yang melata. Pertanyaannya, manusia yang berpikir, bagaimana air itu bisa sampai ke jauh mengalir? Maka manusia harus berpikir membuat pipa, menyalurkan air-air itu sampai kepada penduduk, ya, kepada manusia yang di kota, di desa. Itulah gunanya berpikir, iqra uktub. Baca dan tulis. Itu maksudnya di sana. Jadi rahmatan lil alamin, dia menjadi air yang mengalir, itu tidak akan pernah menjadi rahmat kalau tidak diimplementasikan dengan akal, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Nah, saya itu juga sedang melakukan ijtihad. Jadi nggak boleh berhenti dalam hal beragama. Ijtihadnya apa? Saya insya Allah akan launching dalam beberapa minggu ke depan. Jadi saya mengundang teman-teman untuk bisa berdiskusi bersama, termasuk Ibu Su, nanti Mbak Hotimun Sutanti. Saya meluncing buku tentang zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita beragama hanya berhenti pada At-Taubah ayat 60 tentang penerima zakat hanya 8 golongan, maka kita selesai. Di mana perempuan dan perempuan korban sebagai kelompok mustada'afin, asnaf, golongan yang paling menderita. Kalau kita hanya At-Taubah ayat 60, selesai 8 golongan itu saja. Maka kita perlu mengkaji, menafsirkan, membaca ulang, dan melakukan ijtihad terhadap agama untuk kemaslahatan manusia. Itu sebabnya saya menulis buku zakat untuk korban. Jadi zakat itu penting untuk korban. Dan buku saya yang kedua adalah zakat dan wakaf uang untuk perempuan kepala keluarga. Begitu. Jadi memang Mbak Fitri, teman-teman semua, jawaban saya, dalam beragama kita tidak boleh berhenti. Bahwa kita yang kita takutkan itu hanya kepada Allah ya.
takut taat itu hanya kepada Allah. Kalau kita taat kepada selain Allah itu kan syirik. Kan kita nggak boleh taat kepada suami, nggak boleh, hukumnya syirik. Taat itu hanya kepada Allah, selesai di situ. Taat kepada Nabi, iya selesai di situ. Tapi kan implementasi bagaimana taat kepada Allah itu kan sholat, puasa, membayar zakat, itu kan taat kepada Allah, implementasinya. Jadi saya pikir Mbak Fitri menjawab pertanyaan tadi, ya kita tidak boleh berhenti dalam beragama untuk kemaslahatan bersama. Begitu Mbak Fitri, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik Ibu, terima kasih Bu Yuli. Sekarang kita, karena Ibu So mungkin ada kesibukan, sekarang kita sesi foto dulu bersama Ibu So ya. Oke, buat teman-teman silahkan untuk on cam semuanya, biar kita abadikan momen bahagia ini bersama Ibu So dan yang lainnya. Teman-teman on cam, biar kita foto. Ayo senyum-senyum bahagianya, ini kan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita nih. Mari kita gelorakan kebanggaan kita atas lahirnya Indonesia. Teman-teman senyum. Ayo aku bisa admin siap-siap ya, aku hitung 1 sampai 3 boleh dijepret. Oke. 1 2 3. Oke, slide selanjutnya. Senyum juga kan kita nggak tahu nih kita slide yang mana. Senyum lagi. 1 2 3. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya masuk ke sesi Bu Sejin juga. Kita akan menyerahkan sertifikat secara simbolis walaupun lewat tatap maya gitu ya. Baik, untuk admin dipersilahkan untuk menampilkan sertifikatnya. HPD boleh sertifikat BUSO? Iya, ini aku belum bisa ya, host disable participant screen sharing. Boleh dijadiin admin dulu HPD Lina biar bisa share screen. Dijadiin host ya, biar kita bisa foto pas penyerahan sertifikat. Sudah, Lina. Oh, baik Ibu Hotimun. Sebentar, biar sekalian. Baik, kita bisa foto moderator dan pemateri untuk penyerahan sertifikat. Admin. Hostnya bisa dipoto bareng sertifikatnya bareng Ibu So. Halo host, bisa suara saya terdengar? Iya, sudah dipin, kelihatan nggak? Oh, sudah. Ibu So-nya belum terlihat. Apakah masih ada? Tapi saya sudah pin. Oh, saya masih ada kok. Oh iya. Ya, habis gini saya pergi ya, habis sertifikat ini terus saya mesti pergi ya. Iya Ibu. Saya masih ada. Iya, boleh di kamera yang lain terlihat. Oke, sudah. Bagaimana host, sudah? Ya, sudah. Oke, Ya, saya pamit sekarang ya. Maaf ya. ya. Terima kasih Ibu atas Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu kalau saya ke Indonesia ya. Amin. Terima kasih banyak. Langsung lanjut lagi ya. Ini juga Ibu Hotimun tidak bisa berlama-lama. Mungkin menjawab satu pertanyaan lagi ya Bu ya, karena tadi ada pertanyaan dari terkait kebijakan terkait hukum. Boleh dijawab oleh Ibu dari Mbak Imun aja kalau yang terkait hukum. Iya, Bu Mbak Imun, terkait pertanyaan Iip Latifah asal Cirebon, apakah ada celah untuk suatu kebijakan itu bisa diperbaiki dan segera disahkan undang-undang bagi kesejahteraan baik bagi perempuan dan laki-laki, dan bagaimana kesadaran kolektif itu ada baik bagi masyarakat dan bagi si punya kebijakan untuk satu frekuensi dalam perundang-undangan agar segera disahkan itu.
Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ini ya, bagaimana perjuangan sebuah produk hukum gitu, memang itu akan syarat dengan politik ya, karena yang mengusulkan hukum itu kan dia juga punya konstituen, kemudian dia juga punya kepentingan dan lain sebagainya. Maka peluang kita adalah kita terus mencari dukungan sebanyak-banyaknya untuk mendorong suatu produk hukum. Jadi kita mengajak banyak orang untuk mendukung, kemudian kita mengajak dialog pengambil kebijakan ya, baik pemerintah maupun DPR terhadap ide-ide yang usulan-usulan kita gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa yang sangat penting adalah berbasis bukti, berbasis evidence based. Jadi fakta-fakta di lapangan itu sangat penting karena itu akan lebih membuat orang memahami situasinya. Begitupun tadi juga saya mungkin sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana cara menghadapi kelompok yang masih sulit ya menerima perspektif yang progresif ya, atau perspektif gender yang setara gitu, yang kemudian masih membawa-bawa agama dan sangat sulit itu. Kalau dari pengalaman saya tuh lebih banyak gunakan fakta-fakta, tunjukkan fakta. Jadi nanti orang kita ajak dia berpikir gitu ya tentang fakta itu. Misalnya dia masih berpikir kekerasan seksual itu karena pakaiannya misalnya gitu ya. Kita tunjukkan fakta. Ternyata ada kasus gitu, saya nggak bisa share ininya ya. Ada kasus kekerasan perkosaan yang dilakukan oleh aktivis dakwah di Makassar kepada perempuan bercadar. Kemudian ada banyak korban bayi yang masih bayi jadi korban perkosaan. Kemudian nenek-nenek yang sudah usia 80 tahun menjadi korban perkosaan. Ayo coba kalau itu mau dilihat seksi bagian apanya? Ya, kan nggak ini ya, dalam persepsi seksi dalam orang-orang masyarakat umum yang menganggap bahwa itu selalu anak muda itu kan tidak benar gitu kan. Selalu dibayangkan bahwa perempuannya itu seksi, memakai baju seksi di jalan kan ternyata tidak benar gitu, karena korbannya itu banyak yang nenek-nenek, banyak yang bayi dan seterusnya. Jadi kita tunjukkan banyak fakta yang ada di lapangan bahwa apakah Islam benar tidak adil gitu ya terhadap mereka yang teraniaya gitu ya. Tadi Mbak Yuli cerita soal zakat ya Mbak Yuli ya. Kebetulan dulu ini Mbak LBH Apik tuh pernah dapat dari dompet duafa juga waktu itu zakat untuk korban perkosaan, korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi sangat setuju bahwa itu perlu diperkuat lagi bahwa zakat itu, bahwa saya pernah nanya juga ke Lazismu dulu ya. Saya pernah mau minta boleh nggak masuk nggak Bang? Waktu itu direkturnya masih siapa waktu itu ya saya lupa. Bang, kalau misalnya saya minta untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bisa nggak zakat? Dia bilang sebetulnya bisa Mbak Imun, cuman itu belum jadi kebijakan. Karena itu masuk kelompok mustadafin gitu ya Mbak Yuli ya, kelompok teraniaya yang dia itu sebetulnya bisa masuk dalam 8 asnaf itu gitu. Nah jadi itu aja teman-teman, banyak-banyakin nunjukin fakta ya. Kemudian kalau untuk produk kebijakan tadi itu banyak dukungan, siapkan fakta, data, argumentasi yang kuat gitu ya, dan kemudian ajak banyak orang dan dekati pengambil kebijakan gitu. Karena mereka itu kadang takutnya sama konstituen loh. Dia pengennya sebenarnya, tapi konstituennya nggak dukung. Nah, kita juga harus membantu untuk mengkampanyekan lebih banyak orang lagi mendukung dia. Gitu ya, teman-teman. Dan itu nggak gampang. Undang-undang itu 7 tahun itu undang-undang KDR itu paling cepat itu. Kalau undang-undang ya ada yang lebih cepat lagi sih, undang-undang KPK ya cuma 1 bulan. Nah, kalau yang kayak gitu gampang ya. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Kemudian saya mungkin sebelum pamit saya juga pesan sama teman-teman ya, soal baca buku. Ya, saya melihat kadang-kadang literasi itu semakin lama semakin sulit ya. Saya pernah men-screening DAM gitu, saya nggak lulusin semua makalahnya, saya minta semua revisi karena teman-teman tuh sering nulisnya tuh nggak ada rujukan bukunya apa, terus kemudian nulisnya masih sembarangan gitu ya. Padahal intelektual dan mau ikut DAM, masa mau ikut DAM sudah levelnya analisis nggak baca buku, kemudian masih mengharam-haramkan baca buku-buku tertentu gitu ya. Kita nggak perlu seperti, saya setuju dengan Mbak Sujen dan Mbak Yuli tadi ya. Kita tuh buku semuanya baca aja gitu. Kalau kita pengen tahu rasanya tempe, yang makan dulu tempenya, jangan langsung ikut-ikutan bilang tempe itu nggak enak kalau belum pernah makan, gitu kan. Dulu saya pernah bikin kajian waktu di Komisi Ratu, bahkan kajian tentang revolusi Rusia itu, revolusi permanen gitu, sampai saya yang kiri-kiri gitu, yang kanan-kanan juga gitu. Jadi emang seperti itu.
Dan saya juga pernah sempat kesasar kan ke kelompok fundamentalis, walaupun akhirnya saya dikeluarkan karena saya terlalu banyak bertanya. Apa namanya, waktu itu dilarang juga baca buku filsafat. Ya nggak mungkin lah kita betah gitu ya, karena kita sudah bahwa filsafat itu adalah cara kita untuk memperkuat kritis kita terhadap situasi sekitar kita ya, situasi sosial dan lain sebagainya yang sangat mendasar. Jadi waktu itu nggak boleh baca filsafat, nggak boleh baca bukunya Ulil, nggak boleh baca ini. Padahal cuma baca aja. Masa kaum intelektual nggak boleh baca gitu. Jadi kaum intelektual itu kan jangan takut untuk membaca gitu. Justru kita membaca itu untuk mengetahui dan kita itu bisa membandingkan antara satu perspektif dengan perspektif lainnya. Lama-lama kita akan semakin mendalam gitu. Saya pernah ketemu sama kadernya kelompok sebelah ya, yang dia itu juga nggak boleh baca buku oleh apa namanya itu ya ininya lah ya, ustadznya lah ya gitu ya. Suatu hari dia itu lihat saya baca bukunya Kunto Wijoyo. Bukunya Kunto Wijoyo itu nggak anu loh, harusnya kelompok yang kanan itu harusnya nggak terlalu harus merasa itu sebagai masalah ya. Tapi ketika dia lihat itu kemudian dia mencoba membaca, kemudian dia bilang, ternyata bukunya bagus banget ya Mbak. Kenapa saya nggak boleh baca? Nah, akhirnya dia diam-diam membaca buku itu, dan dia membaca buku yang lainnya juga. Akhirnya dia punya pandangan yang lebih terbuka terhadap Islam gitu ya, dengan banyaknya metodologi tafsir dan sebagainya. Mungkin itu ya dari saya teman-teman ya, baca buku dan lakukan sesuatu yang bisa paling mudah dilakukan untuk saat ini. Misalnya kalau belum ya saya setuju dengan Mbak Yuli, banyak nulis. Tapi kalau misalnya sekarang masih baru bisa TikTok dan kampanye lewat TikTok ya nggak apa-apa, bikin aja gitu. Tapi bawa ide-ide yang progresif gitu ya, banjiri, rebut. Kalau kemarin saya bilang sama kader NA itu waktu acara talkshow itu, rebut media sosial gitu. Kan ada yang ngeluh, Mbak, TikTok itu kan kontennya negatif-negatif loh. Justru kita rebut supaya isinya positif-positif gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, makasih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu Hotimun atas jawabannya dan closing-nya. Sebelum Bu Hotimun keluar, kita langsung masuk ke sesi penyerahan sertifikat sekalian Bu Hotimun dan Bu Yulianti ya. Baik, kepada HPD dipersilahkan untuk share screen sekaligus foto. Baik, jika sudah langsung ke Bu Yulianti. Terima kasih. Nanti dikirim ke ini ya, WA aja ya sertifikatnya ya. Baik, Ibu. Baik, langsung ke Bu Yulianti. Terima kasih sertifikatnya teman-teman. Sama-sama Ibu. Ayo difoto HPD. Ini full color ini. Sama Ibu. Iya Ibu. Sekarang ini pas 17 Agustus nih Mbak Yuli sertifikatnya. Iya betul. Imun, kamu jangan telat-telat makan, ya Allah. Nah ini kemarin tuh gara-gara harus lembur berhari-hari, kalau aku lagi kayak gitu tuh emang ini langsung ngedrop. Nasi goreng banyak yang lewat, tinggal dipanggil. Aha, kalau makan banyak. Aduh, makasih ya teman-teman Himawati semua ya. Makasih ya teman-teman semua, sehat semua ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Ibu, Mbak Ibu dan Bu Yuli. Sehat-sehat ya Bu. Amin, iya. Sehat-sehat. Pamit ya teman-teman. Ya. Ayo mulai berisik terima di kasih media banyak. sosial ya, jangan lupa Ya. berisik-berisik. Orang baik jangan diem, orang baik harus berisik ya. Nanti ditunggu. Amin teman-teman Ya, ya, siap. makasih semuanya. Assalamualaikum. Iya Ibu Yuli. Assalamualaikum. Baik, kita